Aduh, maaf banget. Sorry terputus. Invite. Aduh, makasih. Jadi kita tunggu lagi ya. Standar ini. Standar usia-usia gagap teknologi ya begini nih. Saya. Ya, semoga ini nggak ada masalah lagi ya, lancar. Semoga. Jaringannya yang nggak beres. Oh, Telkom lagi gangguan. Digigit kabel sama hiu. Waduh, ngeri ya. Waduh, iya juga ya. Tadi nggak apa-apa tadi ini, mudah-mudahan nggak ada masalah. Aduh, semoga tidak bermasalah. Aduh, sebentar. Iya, coba lagi. Terundang lagi Bu Vivi-nya, semoga lancar. Oh, enable to join. Wow. Bapak, kita coba lagi. Standar ini, standar. Permasalahan bukan di HP Anda, tapi di penguasa jaringan HP. Halo, gimana nih? Kita coba terus, semoga Tadi jaringannya lancar. kita coba lagi. Connected. Apakah benar memang ada gangguan ini? Terus lagi ya? Oh, sebentar ya. TV-nya unable to join. Udah lancar, tapi ini Bu Vivi-nya yang nggak lancar nih. Coba lagi ya. Iya nih, kayaknya jaringan nih. Mudah-mudahan Bu Vivi lancar ya di sana. Coba lagi ya, kita coba terus sampai bisa, jangan putus asa, begitu kata-kata orang tua. Iya, coba lagi. Iya, tadi suara Bu Vivi nggak macet ini, tapi di saya nggak kedengaran ini. Nggak apa-apa sih, kita coba terus pelan-pelan. Ya, saya dapatkan requestnya. Go live with TV. Semoga kali ini lancar. Halo, Ya, halo Vivi ya. akhirnya. Tapi jangan senang dulu, biasa nanti tengah macet lagi. Iya, Ya, udah ya. biasa. Maklum Aku lah. izin panggil Vivi nggak apa-apa ya? Kenapa? Izin panggil Vivi nggak apa-apa ya? Oh iya, santai aja bang. Serius loh. Santai Takut aja, nanti serius. Itu juga udah terkenal sama sama mahasiswa, malah lebih dikenalnya Bu Vivi gitu. bener, aku Jadi cari lebih dikenal nama Vivi. di jurusan komposisi musik, mana sih Vivi, kok nggak ada nama Vivi ya? Oh, rupanya. Ya ampun, serius. Itu mah nama panggilan gitu, nama tenar gitu ya. Yo, nama paku. Aduh, gayanya nama tenar kayak tenar aja.
Iya, jadi Gimana? teman-teman inilah Bu Vivi, saya perkenalkan dulu lah seperti biar seperti kayak di TV-TV. Oh, Iya kan? aduh. Nah, iya dari nama tadi saya hampir hampir saja salah kaprah ya. Saya kira namanya Bu Vivi, jadi saya cari ya karena Ibu ini ada di dosen di jurusan komposisi isi, saya cari gitu kan. Wah nggak ada. Jadi nama sebenarnya Bu Vivi kita ini adalah Maria Octavia Rosiana Dewi, sarjana seni, Master of Arts ya. Wah, dan beliau ini, aduh dari tulisan tesisnya saja atau skripsi dan tesisnya ini udah mencerminkan sesuatu nih, nanti kita gali. Nah, saya tadi bilang sangat Indonesianis saya, Vi. Jadi sangat Indonesianis. Gimana? Kalau ada yang istilahnya menyentuh karya-karya orang Indonesia ya, terus menyentuh apa sosok-sosok yang mungkin apa kita kenal tapi kita nggak tahu betul gitu lah. Ini orang-orang Mm-mm. seperti TV inilah yang memperkenalkan ya dengan cara yang luar biasa. Ya karena yang Iya. di itu kawan-kawan ada karyanya apa Yasid Jamin ya. Kemudian ada karyanya Sukaharjana. Wah, itu Mm-mm. idola-idola saya. Kalau Sukaharjana almarhum ya saya ketemu, Mm-mm. tapi kalau Yasid saya nggak pernah ketemu. Tapi namanya Oh, nggak begitu. pernah ketemu? Zaman dulu Nggak, kita zaman kuliah sama sekali ya? nggak pernah. Oh, Ya, iya iya. betul. Belum berkesempatan lah saat itu ya. Iya. Uh, Mm-mm. Jadi Bu Vivi sambil kita apa bicarakan ini perjalanan hidup Bu Vivi yang luar biasa ini kan. Kita tapi Oh, nyantai nih Vi. Dari nama biasa dulu Vi. aja, Bang. Hidup saya mah biasa aja. Oh, luar biasa. Luar biasa. Nanti ketahuan nanti Iya. biar biar masyarakat yang menyimpulkan sah masyarakat Oh gitu. iya. Ya betul. Oke. Vivi, Heeh. dari nama nih Vi, Octavia. Ini berkaitan sama Oktober atau memang ada orientasi oktav di sini? Jadi Vivi, apakah memang Eh, terlahir dari keluarga musisi gitu atau gimana? bukan sih Bang. Kalau musisi yang ya ibu saya sih suka suka menyanyi dan beliau memang memang apa eh waktu itu sering ikut lomba bintang radio meskipun nggak menang gitu. Tapi kalau Oke. bapak saya tuh sama sekali buta musik gitu, tidak kenal musik gitu. Dan yang kasih nama saya memang bapak saya waktu itu, setahu saya ya. Dan itu berhubungan dengan bulan lahir saya di Oktober ini Bang, ini pas tanggal 1 Oktober, tapi bukan pas ulang tahun Oh, saya ya, tapi iya iya bulannya iya. aja. Iyalah nggak apa-apa. In advance saja Iya, ya. In advance happy iya. birthday-nya. Oke. Nanti kalau pas ingat nanti kita ini lagi nih. Ada tanggalnya Oh, masalahnya. Iya, Vivi. oke. Jadi Vivi mulai kenal musik oke ya dari ibu gitu. Tapi mulai dikenalkan dengan musik dengan belajar-belajar tuh sejak usia berapa? Ini background kita di mana? Vivi masa kecil di mana Vivi? Saya di Semarang. Saya Cuma. lahir di Semarang sampai ABG itu masih di Semarang saya. Oke, oke. Saya waktu itu sebetulnya dari kecil sudah ikut aktivitas ibu saya kan kebetulan juga melatih kur gitu ya di gereja gitu. Jadi saya suka ikut gitu Bang. Dia suka ikut gitu. Terus saya ke umur 10 tahun apa 9 tahun sekitar 9 tahun 10 tahun itu saya memang dicoba diarahkan untuk belajar piano waktu itu. Private gitu tapi ke apa ke guru yang bukan guru profesional guru musik gitu tapi kebetulan beliau itu memang bisa bermain piano terus kemudian saya apa diminta sama orang tua untuk belajar sama dia gitu datang ke rumah gitu dan ibu saya kebetulan concern juga di musik gitu jadi saya dibelikan piano meskipun yang bekas yang suaranya fales-fales gitu ya yang apa tutsnya kuning semua tuh yang kuno banget gitu tapi berusaha gitu saya berusaha difasilitasi waktu itu umur 9 tahun 10 tahun lah cuman waktu itu saya masih ngerasa saya belum ada kesadaran gitu belum ada kesadaran musik itu nantinya penting gitu buat saya tuh belum ada kesadaran jadi saya kadang niat les itu kadang niat kadang enggak
Gitu. Jadi kadang guru saya tuh strateginya dia bawain makanan kecil tuh permen gitu supaya saya suka gitu. Oke. Gitu. Jadi bawain waktu itu ada gula-gula yang itu loh Bang, roti yang ada gula-gulanya, kembang, ada itu loh yang apa Ah, yang ya, biskuit. Ya, 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 biskuit ya, yang ada ingat, itu. ingat. Itu sering kali tuh saya dibawain itu supaya saya tuh mau gitu belajar piano gitu waktu itu. Sementara Itu sementara Vivi lebih suka di sekolah ya, pelajaran sekolah suka ya, mau suka belajar ya. sebetulnya nggak juga, Oh, sebetulnya enggak nggak juga. juga karena nggak juga. Sukanya main sih. Oh ya. Sukanya main. Main Kalau sama kalau temen gitu. Karena kan lesnya itu jam 2 siang, Bang. Jam 2 siang, jam 3, kadang jam 4 gitu. Teman-teman itu pada datang gitu. Saya harus belajar piano kan waktu itu belum belum banyak ya. Belum banyak apa orang belajar piano waktu itu ya sudah, tapi mungkin lingkungan saya, lingkungan tetangga saya tuh nggak banyak gitu yang main piano. Jadi ya itu tadi. Tapi ya. saya sebenarnya suka Eh, di musik itu suka. Nah, itu yang apa? Yang dilihat sama ibu saya gitu. mhm. Ja- SMP itu saya ekstrakurikulernya aktif banget memang di musik gitu. mhm. Jadi Jadi mulai serius sampai membaca itu kapan tuh? ya itu dari belajar piano itu. Saya udah mulai belajar not balok. Dan Udah. sebelumnya itu udah. Sebelumnya itu ibu saya itu kan punya buku-buku vokal gitu ya, buku-buku lagu lah, buku-buku lagu yang ada not baloknya. Nah, karena waktu itu saya penasaran sih, saya suka utak-atik gitu. Ini nadanya apa? Saya tulis gitu. Jadi bukunya ibu saya tuh isinya tulisan-tulisan C, B, A gitu. Jadi saya udah nebak-nebak not sebelum saya belajar piano itu. Terus makanya terus sama ibu saya terus diarahkan untuk belajar piano waktu itu. Ya. Gitu. Jadi bisa dikatakan waktu SMA ambil SMA umum atau udah ke SMM tuh, Vi? Saya ke SMM. Jadi Oh, SMA. waktu itu karena di SMP saya memang aktif banget ya, aktif banget di apa musik gitu. Jadi ekstrakurikuler, vokal grup, terus kemudian apa ensemble musik gitu, terus paduan suara gitu. Terus saya aktif banget. Kebetulan guru yang di SMP saya, guru musiknya juga cukup aktif. Jadi sering ikut lomba, sering sering lah gitu. Jadi dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Nah, terus waktu itu sempat ditanya sama ibu saya, "Kamu musik suka banget ya?" Suka gitu. Terus saya merasa sudah SMP itu merasa kayaknya passion saya di musik deh. Gitu. Oke. Tapi waktu saya belum tahu ada SMM Jogja, waktu itu belum tahu. Oke. Nah, suatu saat saya udah kelas 3 SMP tuh masih inget tuh sore-sore ada orang datang namanya Mas Hengki. Jadi Mas Hengki itu istrinya itu kebetulan ibu saya kan dulu perias gitu, perias pengantin. Istrinya Mas Hengki itu belajar belajar rias pengantin dengan ibu saya, terus diantar gitu sama Mas Hengki. Mas Hengki itu terus main piano, wah pinter banget gitu, pinter banget. Nah, terus dikenalin, wah kamu masuk SMM aja gitu. Jadi saya diarahkan sama Mas Hengki tuh, dikenalin di SMM tuh seperti ini. Bahkan pada saat saya mau masuk SMM, saya dikenalkan sama Bu Ang Lanhua, Iya, 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 Ibu iya. Dailami, Ibu Magda Hasan itu. Ya. Itu jadi saya mulai dikenalkan. Nah, itu awalnya saya terus akhirnya saya mulai serius. Udah saya merasa passion saya di musik ya. Waktu itu. Waktu dikenalkan Mas Hengki itu. Iya. Mas Hengki itu sendiri memang dari alumni SMM atau mungkin beliau pernah? Alumni SMM. Oh iya, memang Alumni alumni. SMM. Tapi dia waktu itu udah lulus waktu itu, tapi dia tidak meneruskan ke ISI. Oke, Dia oke. memang jurusannya waktu itu piano. Iya. Oh. Saya kalau Setelah kalau nggak ada Mas Hengki mungkin nggak dikenalkan ke SMM, jadi mungkin masuk SMA mungkin. Nah, tertarik ya, aku tertarik melihat waktu apa kan lumayan lama ya, Vivi mulai dari 10 tahun, terus berarti kita masuk SMA usia berapa tuh? 15 ya? 15 tahun ya Iya, atau sekitar tahun itu. ya? Sekitar 14 15 ya, heeh. 15 ya. Jadi 10, 15, 5 tahun. Terus ada di SMM sekitar 3 tahun. Itu bedanya apa, Vi? Waktu itu 4 tahun aku, Bang. Oh, 4 tahun malah ya. Itu apa bukan tinggal kelas SMM ya? 4 Memang tahun. SMM memang 4 tahun ya. Bukan, waktu itu Oh, SMK 4 tahun itu sampai tahun 96, terus kemudian mulai berubah jadi 3 tahun kalau nggak salah 99 apa 97, 98 kalau nggak salah 98 99 itu baru SMK tuh 3 tahun. baru Kalau tahu. saya ngalamin 4 tahun. Oke, oke, oke. Jadi Beda bedanya apa banget tuh? Bang waktu itu kan saya langsung dipegang Bu Ang.
Buang, mungkin abang pernah bertemu beliau, pernah berinteraksi. Istrinya Pak Dailami Hasan, inget nggak? Dosen Nama, piano iya, iya. Anglan Hua, Waduh, Magda Hasan. lupa. Lupa. Iya, itu cukup terkenal, Bang. Piano Eh, guru piano terkenal. Bahkan beliau tuh terkenal di murid-muridnya dari berbagai kota gitu. Nah, Bu Ang itu kan beliau kan pendidikannya Belanda, Betul. ya. Beliau pendidikannya Belanda dan memang sangat keras sekali pendidikannya waktu itu. Jadi saya sempat awal-awal itu saya nangis terus kalau mau praktek karena Bu Ang kan keras ya, maunya Eh, pokoknya saya harus siap terus gitu. Padahal biasanya saya ya sebelumnya saya belajar piano ya sesukanya gitu ya, ya, ya. sesukanya. Oh sempet awal-awal nangis gitu. Aduh Hmm, terus tapi ini udah dekat saya. Saya waktu itu pikir udah jauh dari orang tua, saya udah kos gitu kan, masih ABG ya waktu itu ya. ya, Udahlah, ya, pokoknya udah dekat saya udah nggak bisa kemana-mana karena memang passion saya di sini gitu. Akhirnya ya saya ya. coba jalani aja dengan pendidikan beliau yang sangat keras itu baru ya memang saya rasakan di saat sekarang ini ya itu sangat sangat bermanfaat banget gitu yang menempa saya gitu istilahnya seperti itu. Iya, Oke, sambil saya gitu sapa-sapa yang Bang. udah gabung ini ada Lemutar Harapa, kemudian Dian Ini Novia. nih Lemuel Rafa ini mahasiswa saya nih dia Iya sekarang nih. stay di Inggris nih dia nih. Wow, wow, wow. Iya, kebetulan dia dapat Eh, semacam kesempatan belajar 4 bulan nih di wow, wow. di Inggris. Saya Oke. lupa daerahnya. Sukses Halo ya yang Rafa. di Inggris nih. Aduh, sukses, sukses. Iya, Vi. Jadi kan waktu sebelum masuk SMM kan belajar Vivi kan belajar nyantai ya, dan memang mungkin bahannya juga terbatas dan fokus ke piano Ya, ya. Nah, waktu Vivi ya. ke SMM itu kan banyak lagi tuh pelajaran-pelajaran lain. Itu keadaan Vivi Mm-mm. gimana tuh? Tambah sesek atau gimana tuh? Atau tambah tambah gimana ya? Tambah megah atau gimana tuh, Vi? Saya merasa saya malah semakin minat, Bang. Saya malah Oke. seneng gitu. Karena Mhm. kan nggak cuma piano aja ya. Saya Aha. di SMM pun juga dari kelas 1 tuh yang siswa-siswi piano itu digabung dengan vokal dapat pelajaran paduan suara. Kalau yang Oh, instrumen-instrumen orkes ya dapat pelajaran orkes gitu kan. Saya senang karena memang oh, sebelumnya oh. saya juga senang kan ikut paduan suara di SMP gitu-gitu. Jadi saya merasa tersalurkan dan kebetulan memang membaca not balok itu mungkin karena kebiasaan sudah dari umur 9 tahun udah belajar piano gitu. Jadi udah bisa, Bang. Jadi udah bisa terus kayaknya nggak ada masalah sih, Bang, waktu itu di SMM. Oh. Jadi saya malah Siapa makin lagi Vi seneng waktu gitu. di SMA? Oke, oke. Gimana? Terus siapa Uh-uh. lagi tuh Vi yang apa istilahnya figur-figur penting Vivi di masa-masa Vivi di SMM itu selain Di Bu Ang SMM, tadi? di SMM tuh ya Bu Ang itu memang figur yang paling paling pokok itu ya sebagai guru yang paling berjasa sampai detik ini. Saya menganggap Bu Ang itu guru paling berjasa karena 4 tahun saya di SMM saya dipegang Bu Ang. Terus kemudian saya selama diisi itu mayor kan kita mayor dapat 3 tahun ya Bang ya. Itu juga sama Bu Ang lagi. Sama Bu Ang lagi berarti udah Oh, 7 tahun. Ya, selesai oke. mayor pun saya masih diminta datang terus ke Buang. Sampai Buang Oke. meninggal tahun 2005, kalau nggak sih 2009 kalau nggak salah. Itu saya masih sering kali datang ke rumah beliau untuk belajar, Bang. Oke, oke. Jadi Jadi figur Bu Ang ini betul apa ya untuk membimbing sekali. di bidang Eh, piano, ya sosok Buang itu memang memang sangat sangat penting buat saya. Beliau beliau sungguh ya yang membentuk saya sampai seperti ini. Kalau hal yang lainnya itu guru yang lainnya itu Pak Murdiana. Pak Murdiana tuh oke, beliau guru saya dengar. vokal, waktu itu juga sempat jadi kepala sekolah SMM ya. Beliau juga orangnya cukup Oh, keras gitu ya. Bahkan sampai beberapa tahun yang lalu beliau meninggal itu saya masih ikut di dalam paduan suara beliau. Jadi otomatis masih belajar terus lah sama beliau. Jadi 2 orang itu yang sosok yang penting menurut saya untuk nah, masa kehidupan SM, saya. masa-masa SMM itu apa yang ada di mimpinya Vivi saat itu dengan apa mendalami musik ataupun piano ini? Apakah saat itu Iya. berpikir apa
artis atau juga gimana sih waktu itu? Kalau untuk berpikir sebagai artis, ya ada keinginan pianis ya, sebagai pianis ada keinginan seperti Ah, itu. Bahkan waktu itu ingin sekali waktu itu saya bisa belajar sampai ke luar negeri gitu, mendalami piano gitu ya. Namun pada perkembangannya saya nggak tahu nih ya, agak labil gitu. Jadi ya, udah mulai kenal pekerjaan-pekerjaan job-job itu mulai di awal-awal masuk masuk isi. Jadi saya jadi oh, player player di oke, hotel gitu ya Bang. Waktu itu banyak kan ya, ya, reguler-reguler itu, betul, saya baru masuk itu ya saya diajak sama Bu Sudiatsih waktu itu. oke, Bu Sud kan maksud, waktu itu sering main kan di hotel-hotel itu. Nah, terus akhirnya udah mulai kenal kan kerja. ah, Terus ah, kemudian ah, tahun ketiga diisi apa segala macam. Waktu itu SMM juga sering lah, maksudnya sama teman-teman gitu ngeband di hotel gitu. Jadi agak-agak labil gitu. Jadi hmm, kayaknya tuh saya jalani hidup tuh ya udah mengalir aja deh gitu. Tapi saya tetap tetap oke, menekuni jadi gitu. Pianonya itu saya ya, juga namanya juga saya belajar sama Bu Ang yang cukup keras gitu. Jadi saya hmm, memang harus mengikuti alurnya Bu Ang gitu. Latihan nggak boleh kurang gitu, setiap hari itu harus bener-bener itulah tekun latihannya gitu Bang. ya nanti pulang pulang siapa itu yang dari Inggris sekarang, yang di Inggris sekarang, kayaknya Bu Vivi yang Mm-mm. berangkat nanti nih. Nah, pulang dari Udah kita nggak tua tahu Bang. kuasa Tuhan. Nah, Iya, nggak ada amin nggak amin ya usia Bang. ya. Makasih Iya, doanya. mungkin ya, kenapa enggak Jadi ya? sekarang yang banyak ke luar negeri itu apa mahasiswa-mahasiswa, Iya murid-muridnya. tuh, ya kasih yang muda dulu ya, Iya, nanti baru iya, dikontrol sama ibunya nanti. Ditanyai sama dosennya di sana, iya. gimana mahasiswa? Nah, kan gitu ya. Mudah-mudahan, Vi. Iya, cita-cita jangan Iyalah, ditinggal ya. apa Ya, mengikuti nanti. jejak Bang Ari. Bang Ari kan bisa sampai ke luar negeri itu, master sama dokter luar Aduh. negeri. Iya. Iya, Ya, gitu Bang. kalau aku banyak kecelakaannya, Vi. Banyak kecelakaannya, Bu. Jadi, Oh gitu. istilahnya masuk isi. Iya. Aku Iya, waktu iya, iya. sampai di Jogja itu nggak tahu isi loh, Vi. Sampai Jogja nggak tahu Gitu ya isi. Bang. Heeh. Aku waktu itu berangkat duluan karena ada informasi aku lolos beasiswa untuk masuk sastra UGM. Nah, jadi dari Aceh aku udah berangkat duluan, sampai di sana rupanya pengumumannya aku nggak lewat seleksi nasional. Udah aku Oh, telepon ibu ya, ibu baru meninggal juga kemarin sekitar beberapa bulan lalu ya. hmm. Jadi Oh, telepon lah, turut panggilnya kan duka. mami, Mih, jangan suruh, jangan Mm-mm. suruh, ayo pulang lah, malu. Nggak apa-apa. Ya, makasih Vivi. Ah, ah, ah. Iya. Ya, jadi begitulah ceritanya kan. Akhirnya diantar sama mas-mas yang bawa beca itu ke Mm. Suradiningrat. Nah, karena aku modal ngeband, aku tanya ada sekolah musik nggak di sini? Ternyata ada. Diantarlah ke Suradiningrat. Wah, aku main lagu Dewa, Vi. Malu-maluin bener, Vi. Gak Waktu ngerti tes baca itu, not, gak tes ngerti masuk. apapun. Iya, konyol, konyol betul. Baru akhirnya masuk masuk anima. Iya. Nah, dipegang sama Mas Roy, baru lah lurus lagi. Udah bengkok-bengkok, lurus lagi. Iya, Vi. Iya, jadi apa? Iya, Vi. Jadi akhirnya kita jadi kenalan ya, satu kampus Mm-mm. akhir. Nah, kita diisi Iya. Wah, dan tapi dulu Bang Bang Ari tuh kakak kelas yang waduh, udah pokoknya terkenal lah waktu itu ospek apalagi. Aduh, aduh, sangar deh aku di ospek sama Bang Ari. masa sih aku ngosek? Aduh, Ini nih teman-teman ada nih, ada Aris nih. Aris, halo iya Riz. semua. Kerasain dulu di ospek sama Bang Ari ya. Aduh, aduh konyol ya, aku sendiri lupa ya. Padahal aku merasa yang paling halus ya. Aduh, Aduh. pokoknya pokoknya maaf Iya. lahir batin lah atas segala kesalahanku masa lalu ya. Maaf lahir Santai batin. Bang, kalau nggak gitu kan nggak kenal dekat ya Bang. Ya, ya niatnya kan udah kerja walaupun kita Iya. udah berapa tahun nggak ketemu. Puluhan tahun loh, Vi. Iya. Sama sekali nggak ketemu. Iya, betul. Iya. Saya Ah, sampai nggak tahu juga Abang Ari lulus itu kapan. Saya nggak tahu tuh, tahu-tahu pokoknya
udah nggak ada aja di kampus tuh. Hilang ya. Biasa tidur di kampus ya. Iya, betul. Heeh, betul itu. Heeh. Jadi Vi, Iya, ini juga aku niatkan memang acara ini ya selain untuk silaturahmi ya sama kawan-kawan ya. Saya kira ya di segala hal dinamika kita yang ada ini saya kira bertemu itu satu kerinduan ya, dan mudah-mudahan kita saling mencerahkan dan buat semangat iya, terus ya. iya, betul. Dan juga tentu Vi gini Vi, aku kan di sini ya bisa dibilang sendirian nih di Aceh ini kan. Ya Berjuang jadi sendiri ya. kadang Muxin belum balik enggak ya, Bang? belum, nakal mak itu nggak pulang-pulang. Ditinggalnya kita sendirian, kacau anak itu. Iya, keenakan dia di Jawa. Kenaan dia tuh, aduh kacau gitu. Heeh. Nah Iya, jadi heeh. banyak pembelajar di sini mungkin yang aku pikir perlulah mendengar kisah-kisah Bu Vivi, kawan-kawan yang lain juga. Kemarin ada Firdaus, ada Hendra ya, semua yang kuanggap ya kita tahulah kayak mana masa kita belajar, dan kita juga nggak tahu bakal kayak apa kita setelah itu kan. Tapi akhirnya Iya, ya syukurlah sekarang kayak Vivi udah jadi dosen senior ya di ISI Jogja ya. Terus banyak lah kawan-kawan yang berhasil lah. Jadi saya kira biar pembelajar-pembelajar muda ini mengerti lah kan bagaimana bahwa semua itu harus ada proses ya. Nggak bisa iya, instan ya. betul. Iya, Iya, Vi. betul, Bang. Mm-mm. Vivi melihat bagaimana Vi perkembangan pembelajar musik saat ini Vi? Gimana Vi? Sekarang tuh kalau menurut saya terutama diisi ya, saya melihatnya yang diisi. Jadi ini supaya khalayak juga tahu ya. Kalau dulu tuh kan eh, kita waktu zamannya kita belum ada komposisi ya, Bang. Ya, ya, Zamannya kita kan belum ada tuh. Dulu sudah betul. pernah ada katanya, tapi pas zamannya kita kan komposisi itu Udah. dihilangkan. Jadi cuman ada dua macam kalau nggak salah, musik sekolah sama musikologi gitu ya waktu itu. Terus kemudian tahun 2000 berapa baru dimasuki minat utama komposisi sama pop jazz kalau nggak salah waktu itu. Karena kebetulan saya sudah diminta untuk mengajar, jadi tahu gitu kan perkembangannya. Jadi menurut saya tuh sekarang sudah mulai lebih luas gitu untuk pendidikan jurusan musik ya, jurusan musik. Jadi sekarang kalau dipecah menjadi 4, yang tadinya 1 dipecah menjadi 4, yang tadinya minat utama sekarang menjadi jurusan atau prodi. Jadi nggak tahu tuh SK-nya dari pemerintah tuh jurusan tanda miring prodi, Bang. Jadi orang Bingung. kadang-kadang masih bingung gitu. Jadi ini prodinya penciptaan, jurusannya dipikir jurusan musik, padahal nggak, dari SK tuh jurusan tanda garis miring prodi gitu, penciptaan musik, jurusan garis miring pendidikan musik, prodi pendidikan musik, seperti itu Bang. Jadi memang sekarang sudah dipecah berpisah gitu, sudah bukan minat utama, karena memang dilihat kalau yang saya lihat waktu itu ya, peminatnya tuh cukup banyak Bang. Peminatnya cukup banyak dan kaitannya juga dengan fasilitas. Nah sekarang melihat perkembangannya juga, animo masyarakat tuh masih banyak Bang yang daftar diisi gitu, terutama kita bicara tentang musik diisi ya. Nah di penciptaan musik itu juga saya melihat masih cukup banyak Bang animonya, meskipun kita tidak bisa menerima banyak, hanya mungkin 40 maksimal 45, karena itu juga terkendala fasilitas dan tenaga pengajar ya Bang. Tenaga pengajar. Iya, tingkat isi aja bilang masih terkendala fasilitas dan tenaga pengajar, apalagi kami di Aceh. Apalagi tapi keren lah. Ada Pak Ari, Dr. Ari Pahlawi. Waduh itu. Saya cukup bangga loh. Saya jadi pengacau malah di sini. Membuat ketidakstabilan. Iya. Tapi kan bikin terobosan gitu ya. Amin ya. Artinya selama masih ada Vivi, teman-teman yang lain yang kita terus komunikasi, saya kira ya sama aja lah. Saya kira kita semua berikhtiar ya untuk agar musik itu tidak hanya jadi tontonan ya, tapi juga jadi tuntunan. Iya, betul. Iya, betul itu Bang.
Ya itulah dalam konteks itulah nih Afi, ada sedikit apa kegelisahan ya sama aku gitu loh. Apakah masih mungkin gitu kan kayak mungkin masa-masa kita dulu pembelajaran musik itu berimbang ya antara mainstream sama pendidikan ya masih berimbang ya. Saya nggak tahu Iya, kalau sekarang kan mungkin juga apa makin lama makin kalah ya dan bahkan lembaga-lembaga pendidikan musik ini termasuk yang pendidikan tingginya itu semakin jadi kurang substantif ya, lebih banyak ke mm-mm. kemasan lembaga pendidik perguruan tinggi gitu daripada Betul, konten betul. atau substansinya gitu. Nah, Iya, ya, iya, TV ada betul. kekhawatiran yang sama juga. Sama, iya, sama seperti itu, Bang. Jadi apalagi sekarang peraturan pemerintah yang sekarang ya, ya, jadi musik itu malah terus kemudian ya sama gitu. Kalau dulu kan Hmm. tesnya aja sekarang sudah disamakan, Bang, diisi. Ada Oh, SNMPTN, ada SBMPTN, bisa kebayang. Kita juga ya, ya mungkin pemerintah maunya semua sama rata, semua bisa bisa menikmati segala macam sektor pendidikan gitu, semua semua masyarakat bisa bisa masuk. Mungkin supaya tidak ada keeksklusifan gitu ya. Istilahnya seperti itu ya, Bang, ya mungkin ya. Kalau dulu kan isi kan tesnya khusus, Bang. betul, betul. Iya kan? Dulu ada tes Ah, khusus gitu kan, sampai sampai tahun 2015 kalau nggak salah masih seperti itu, Bang. Baru ya, kemudian mulai belum lama kok untuk SNMPTN, SBMPTN. Itu iya. kita sebagai pengajar adaptasinya cukup itu, Bang. Cukup sulit juga. Iya, Ya oke kebetulan. lah, tapi ini tantangan lah, tantangan buat kita Iya, pengajar lah. ya, Mm-mm. kebetulan memang waktu itu aku juga masih kajur ya. Jadi ada Mm-mm. kesempatan ke Jakarta kan ngomongin masalah apa penerimaan mahasiswa baru itu ya. Jadi ingatku dulu pokoknya udah ikut-ikut itu terus keluar ketemu Mas Andri kan di lift kan Iya, di bawah. betul. Heeh. Mm-mm. Ketemu Mas Andri terus ngomong, "Mas, gimana sih nih, Mas?" Ya gimana, Ri? Ini kita standar kita udah di bawah Yamaha katanya. Jadi jadi Iya, memang memang gitu kan. iya, mengerikan. Jadi yang saya khawatirkan apa ya, kita aja yang waktu masuk aja udah harus siap dengan keterampilan 7, 8 ya. Iya, Dan punya iya, waktu cuma 4 tahun ya. Ini sekarang iya, mereka 4 tahun tapi mulai dari nol. Ini pendidikan iya, tingginya gimana gitu loh. Kata-kata tingginya ini iya, gimana gitu. iya, Kan betul, ya. betul. Tapi saya kira ya seperti Bu Tivi bilang tadi ya, apa daya ya kita masih kita pekerja ya. Ya, Jadi anggaplah ini sebagai tantangan lah, sebagai ya, tantangan. Ya, kita juga nggak tahu lah. Mungkin mahasiswa juga, ya kita kasih kesempatan lah, seperti yang diharapkan pemerintah ya. Nah, tapi kita juga semaksimal mungkin aja, iya. semaksimalnya kita. Nek ora mau sinau ya wis ya ngono wae ya. Ah, Jadi masih bisa aku. iya, gitu Iya, Bang. Vi. Mm. Vi, kita masuk sedikit ke masalah ini pengalaman Vivi sebagai pianis ini ya. Tapi lebih spesifik lagi pianis yang memainkan karya-karya baru dalam Iya. dalam ini bahkan Vivi menyentuh bunyi-bunyi yang diekspresikan atau dikomposisikan oleh teman-teman kita sendiri ya, bahkan juga guru-guru Mhm. kita ya yang Mhm. memang notabene orang Indonesia dan tentu gaya penciptaannya sangat Indonesia ini. Nah, Mhm, betul. aku mau coba sok akademik ini, sok akademik nih. Biar, biar, biar apa? Biar artinya apa penerimaan kawan-kawan juga jadi utuh ya. Eh, Heeh. kita lihat dari aspek teknis, Bi. Mhm. Apa sih bedanya skill seorang interpreter musik ya untuk komposisi yang seperti itu dengan pianis yang mungkin spesialis di musik-musik klasik saja atau bahkan di musik zaman-zaman tertentu saja. Mungkin dari situ dulu lah, ya. Aku karena betul-betul berusaha mendapatkan sesuatu lah dari pengalaman Vivi ini. Silakan, Vi. Kalau ya,
Jadi sebagai seorang interpreter gitu ya. Jadi ini saya cuma sharing aja dari Ya, pengalaman ya. saya. Jadi dari sharing pengalaman saya di awal itu kan memang benar-benar dari SMM dari ISI itu kan memang benar-benar belajar karya-karya klasik ya. Saya sebetulnya sudah mulai kenal karya kontemporer itu tahun 99 Bang. Itu tahun Oke. ketiga saya di ISI. Tahun ketiga diisi dan untungnya memang mayor saya udah tamat gitu. Jadi kalau mayor saya belum tamat, saya sudah direcokin itu mungkin Bu Ang marah besar gitu. Waktu itu ya kan pasti akan mengganggu gitu, mengganggu mayor saya gitu kan. Jadi waktu itu event ASEAN Composer Liga ACL. Bang Ari, saya nggak tahu Bang Ari ikut jadi panitia atau enggak waktu itu. Waktu itu ada Bu Deborah sendiri, Bu Deborah yang mengurusi waktu itu. Saya masih ingat tahun ketiga itu kan saya udah KKN. Jadi sebenarnya tuh semester 6, semester 7 itu pokoknya saya mengikuti kan sesuai mata kuliah itu kan. Jadi tepat waktu itu Tapi lulusnya, ini saya membuka rahasia, lulusnya molor gitu. Tapi kalau untuk mata kuliah sebetulnya saya udah selesai tepat waktu. Terus saya ikut KKN. Nah, selesai KKN itu saya diminta untuk main ACL waktu itu. ASEAN Composer Liga itu pertama kali dan saya diminta main solo waktu itu Bang. Nah, saya mencoba karena waktu itu saya masih sebagai mahasiswa yang belum terkontaminasi hal-hal yang seperti itu kan. Saya mencoba menghadapi notasi itu ya, partitur yang saya baca waktu itu. Saya mencoba menerapkannya ya sesuai dengan pengetahuan saya gitu. Saya membacanya ya notasinya apa yang tertulis di situ saya coba baca, petunjuk-petunjuk yang ada di situ saya coba baca gitu aja Bang. Belum sampai tahap bagaimana saya harus menjiwainya, itu saya belum sampai tahap itu Bang. Gitu. Itu pengalaman pertama kali saya. Dan kebetulan waktu itu juga karyanya tidak terlalu sulit, tidak terlalu jelimet gitu, temponya lambat gitu, tapi ya memang ada anehnya gitu. Waktu saya ngerasa ada anehnya, tapi saya coba nikmati aja deh yang aneh-aneh ini gitu. Kayak gitu Bang. Sesuatu yang nggak sesuatu yang nggak biasanya tuh jalanin aja gitu. Gimana? Ya, menjalani itu padahal nggak biasa ya. Tapi kok bisa enak ya menjalani. Itu kayak mana tuh? Menurut Vivi apa yang membuat Vivi mudah gitu mencerna musik-musik yang... Saya mencoba untuk open mind Bang. Saya masih ingat sekali. Saya mencoba open mind. Kebetulan waktu itu saya selesai KKN dan pada saat saya KKN itu kita ngerti ya Bang, waktu kita terjun ke KKN itu kan kita nggak bisa menerapkan ilmu kita di bidang musik klasik itu ke masyarakat tuh nggak bisa, di pedesaan gitu-gitu susah Bang, ya kan? Ya. Mungkin Bang Ari juga ngalami gitu. Saya waktu itu di KKN saya tuh pertama kali belajar lagu campur sari Bang. Belajar lagu dangdut. Mau tidak mau saya harus mempelajari itu karena masyarakat minatnya ke situ. Jadi saya diminta untuk melatih grup campur sari Bang waktu itu KKN tuh. Bisa bayangin saya berkecimpung di dunia piano klasik gitu, dunia musik klasik, tapi saya pada saat terjun ke masyarakat tuntutannya bidang musik yang sama sekali berbeda gitu. Itu saya terus saya mengasahnya gini, aduh gimana ya, saya nggak kenal ini lagunya ini. Terus saya bilang ke masyarakat itu, ada nggak kasetnya? Saya bilang gitu. Jadi saya kumpulin kaset-kaset dangdut, campur sari itu setiap malam saya dengerin itu Bang. Nah itu awal mulanya. Terus saya mulai berpikir lagi, oh iya berarti saya memang harus lebih membuka gitu, lebih membuka pikiran saya, lebih membuka wawasan saya gitu. Saya mencoba untuk menampung semua genre-genre musik gitu. Apapun itu enak nggak enak saya coba untuk dengarkan terus-menerus gitu Bang. Nah itu mungkin yang awalnya saya terus mencoba karya musik baru, ini sesuatu yang aneh tapi ya udah saya nikmati aja gitu. Saya menghargai ini karyanya komposer gitu. Nah, ini buah pikiran waktu itu saya. Gimana? Lanjut. Iya, kan itu buah pikiran komposer. Jadi memang motivasi waktu itu ini si komposer bikin karya ini juga nggak main-main gitu loh. Saya berpikiran gitu. Ada kayaknya satu hal yang mempengaruhi saya zaman saya SMM kelas 1 itu Bang, masih kelas 1. Itu
ada salah satu komposer komposer apa besar Indonesia tuh, komposer musik kontemporer, siapa namanya lupa aku. Satora Harjo, Bang. Oke. Satora Harjo. Waktu itu bikin bikin musik kontemporer yang ditonton anak-anak SMM yang masih kelas 1, Bang. Aku masih ngalami itu. Oke. Itu sampai kita bengong. Kok bisa ya ada musik kayak gitu ya gitu. Itu kayaknya itu yang membuat saya terus jadi pada saat saya diminta pertama kali memainkan karya kontemporer itu, saya jadi inget itu. Oke. Oh iya ya gitu. Jadi saya mencoba menempatkannya, membayangkannya. Jadi memang ada pengalaman sih, Bang. Ada pengalaman secara apa ya? Auditif ya. Ya. Ada secara auditif itu saya sudah pernah gitu, pernah mengalami gitu di SNM. Kelas 1 tuh masih ingat saya. Oke. Gitu, Nah, Bang. ketika Vivi pakai kata-kata aneh itu, nah ini kalau orang awam kan aneh ini kita terjemahannya kan macam-macam nih. Yang dimaksud aneh di sini apanya nih, Vi? Dalam konteks Aneh ya, tidak sesuai dengan harmoninya. Jadi mungkin banyak unsur-unsur enharmoniknya di situ. Enharmonik tuh sebetulnya juga ada sih musik-musik klasik yang menggunakan enharmonik, ada passing tone, gitu-gitu ya Bang, kalau secara teori ini ya. Kalau orang awam mungkin nggak tahu, tapi yang akord-akord 6 mungkin gitu kan. Itu agak-agak enharmonik gitu. Tapi kalau ini lebih ekstrim lagi gitu. Lebih ekstrimnya tuh antara suara satu dengan yang lain itu benar-benar bertabrakan gitu. Dan biasanya mungkin jatuhnya akord 5 ke 1 gitu, ini mungkin tidak membentuk itu gitu, tidak ada bentuknya gitu mungkin ya kalau untuk orang yang bias- biasa dengar. biasanya kan itu juga mempengaruhi teknik kan, teknik permainan kan. Jadi kadang-kadang bisa jadi tekniknya nggak normal kan, nggak natural Ya, seperti pelajaran. Nah, itu iya, gimana? iya, iya. Itu bermasalah nggak gitu? Ah, tapi ada sih kadangkala ada komposer yang membuat karya kurang pianistik. Kurang Oke. pianistik tuh dalam artian kurang sesuai dengan teknik-teknik piano ya, teknik pianistik ya, teknik bermain piano. Jadi tidak pas gitu. Misalnya range-nya jaraknya jauh banget, atau mungkin di situ ada tanda glissando. Glissando yang kalau di piano tuh memungkinkan kan dimainkan misalnya di tuts putih gitu dengan ditarik gitu seperti itu kan Bang. Tapi dia mintanya mungkin dalam tangga nada bass mayor dan dalam dua ketuk gitu, dalam dua ketuk mainnya 3 oktav Bang. Bayangin, saya harus main glissando dalam tangga nada bass mayor kan ada tuts hitamnya Betul, 2 kan Bang. betul, Nggak betul. mungkin kan saya main seperti itu. Saya main dengan penjarian pun dalam tempo cepat 2 ketuk Iya. dengan 3 oktav nggak memungkinkan gitu. Nah, ada kadangkala saya ketemu kayak gitu, tapi kebetulan itu karya teman sendiri ya. Jadi saya terus sampaikan gitu ke teman saya gitu. Saya nggak sebut karena kan Ya, itu betul, betul. masuknya ya. Dan itu Nah, itu pasti terus jadi saya sampaikan. masukan baik Ya, ya ya. buat itu kita Iya, nggak bagi komposer tuh masukan. ya nggak semua komposer Jadi ngerti memang alam. betul, betul, betul. Nah, itu juga jadi masukan di bidang jurusan komposisi musik, Bang. Makanya Oke. mahasiswa komposisi musik itu sekarang dikenalkan instrumen-instrumen yang bisa jadi wawasan mereka lah gitu. Intinya gitulah. Nah, itu ada hal-hal tertentu yang seperti itu. Terus kemudian misalnya apa ya, jaraknya jauh banget sampai jarinya tuh nggak cukup gitu. Mhm. Ya, akhirnya terus saya mencoba ada adaptasi. Kalau ada komposernya, saya bisa langsung sampaikan ke komposer Ya, gitu. ya, ya, ya. Ini hal yang tidak memungkinkan. Nah, Ya, maumu seperti apa gitu ya? Maunya si ya, komposer ini seperti apa gitu. ya, ya. Terus kira-kira kalau memang ini tidak memungkinkan, gimana sih cara saya bisa membuat strategi tapi sesuai dengan maunya kamu gitu. Nah, Ya, kendalanya kalau nggak ada komposer, Bang. Kalau ya. nggak bisa hubungi komposer, gimana coba saya harus perform? Heeh, Tapi sejauh ini enggak sih, maksudnya nggak ada kendala kalau nggak ada komposer, heeh. nggak ada kendala sih. Biasanya kalau pengalaman saya memainkan komposer-komposer yang dari luar negeri itu kan di acara Yogyakarta Contemporary Music Festival itu sering sekali saya nggak ketemu sama komposernya. Tapi eh, kayaknya partiturnya juga nggak kendala banget. Memang cara mainnya susah, secara rhythmically susah banget Bang. Hmm. Ya, Secara ini kan ritmik itu susah. karena Vivi juga apa memang paham musik ya. Bahkan ini sekarang dosen Ya, komposisi musik juga ya.
Jadi Tapi kan saya hanya nganunya nggak terjun di bidang komposisi. Saya cuman motivator aja buat mahasiswa. Ayo gitu. guru sebenarnya itulah Vivi ya yang menjalani langsung bahkan. Iya Vi. Jadi Vivi udah sampai bisa melihat enggak apa sih keistimewaan komposer-komposer Indonesia dalam bermusik atau menciptakan musik? Apakah itu hanya masalah aneh saja ini? Ini kita bicara dalam tataran musik serius katanya ya, musik yang Ya, yang yang berorientasi pada apa pencapaian keilmuan yang udah sangat tinggi ini. Apa ya, sih istimewanya ya. Indonesia? Kalau kalau saya ya, seperti yang saya pelajari di dalam penelitian-penelitian saya kan otomatis saya juga harus baca ya secara psikologis apa sih kreativitas gitu ya, kreativitas komposer gitu. Nah, biasanya kan yang saya percaya sekarang, komposer itu dalam membuat karya pasti akan sangat besar dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya. Oke. Nggak mungkin, yang ya ini juga saya sampaikan ke mahasiswa. Kalian nggak mungkin bikin karya komposisi kayak tiba-tiba ilham gitu, muncul gitu saja tanpa disadari. Loading ya Bang? Iya. Oke, ini kayak loading. Nah, ya, kalau pasti itu ada pengaruh-pengaruh dari pengalaman hidupnya, dari lingkungannya, dari wawasannya, ya kan Bang, dari wawasan, dari pengetahuan pendidikannya, itu pasti ada pengaruh-pengaruh dari itu. Nah, apa kaitannya tadi dengan apa tadi Bang Ardi tadi tanya Keistimewaan musik-musik keistimewaan. Nah, saya melihatnya apa ya, etnisitas Bang. Meskipun dia itu masih mungkin formnya masih mengikuti gaya barat. Seperti Pak Yasir Jamin tuh di dalam bikin karya. Mungkin gayanya juga masih gaya barat gitu. Tapi saya sih karena sekarang saya sudah ngerti ya, mencoba untuk memahami gitu-gitu. Kadang-kadang mungkin lebih kritis lah daripada waktu dulu zaman mahasiswa gitu. Main ya main aja tapi berdasarkan feel ya pokoknya aneh gitu aja. Tapi seiring berkembangnya waktu saya bisa mengamati, oh iya ternyata ada unsur etnisitas Bang, meskipun nggak hanya sedikit aja, pasti ada gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada, berarti yang saya lihat ya, yang saya alami aja gitu. Saya nggak tahu ya untuk karya-karya yang belum pernah saya mainkan. Misalnya kalau misalnya tidak ada pun berarti ada kesengajaan di situ gitu. Bahwa dia menghindari unsur-unsur itu atau tujuannya apa, landasan idenya apa gitu. Jadi dia lebih menekankan itu Bang. Tapi kayak saya pernah main ini karyanya Ismail Gaji BK. Saya nggak tahu, nggak pernah ketemu orangnya. Ini yang pertama kali yang saya mainkan di ACL itu. Itu kalau saya lihat profilnya dia orang Bandung Bang. Sampai sekarang saya belum cari tahu orang Bandung. Itu saya melihat dari gaya, mungkin notasinya masih nggak mencerminkan itu, tapi dari pola permainannya, temponya segala macam gitu kan bisa dilihat itu Bang. Terus Slamet Abdul Syukur juga itu kental banget kalau itu. Ada makna-makna tertentu yang memang ingin dimuat oleh Slamet Abdul Syukur dalam setiap karya-karyanya. Gitu Bang. Kalau saya lihat sih Slamet Abdul Syukur masih etnisitasnya tinggi sekali. Itu pendapat saya. Feeling saya sih juga gitu ya. Saya kira mungkin tokoh seni kita ini terutama yang bergelut di komposisi ini tentu sangat memahami ya keistimewaan kebudayaan kita ya. Yang mungkin itu ya meskipun tidak semua ya, tidak semua. Betul. Saya seperti misalnya kemarin saya memainkan karyanya Pak Mas Joko Lemes. Ya, mungkin Abang waktu di konser Prodi Penciptaan Musik yang kemarin tuh, itu saya mainkan di konser penciptaan musik tahun 2017 gitu. Itu kalau nggak salah judulnya The Drunker gitu. Terus ya secara rhythmically harmoni atau apa ya waktu itu. Iya mungkin agak aneh gitu karena ada banyak nada-nada yang saling bertabrakan gitu dibuat oleh Mas Joko. Terus saya coba sih tanya karena kan sering ketemu kan sama Mas Joko. Mas ini ceritanya tentang apa sih?
Aku sih nggak cerita apa-apa. Waktu itu aku bikinnya dalam keadaan mabuk soalnya. Bisa bayangin. Tapi dia sadar, Bang. Sadar kan? Kalau nggak sadar kan nggak mungkin cerita Iya. gitu, nggak mungkin jadi karya itu kan. Pasti mabuknya juga nggak mabuk-mabuk banget sampai nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Gitu. Dia cerita, makanya judulnya The Drunker gitu. Nah, itu, Bang. Jadi itu Nah, saya belum sempat mengamati lebih lanjut ya, tapi saya ada sih setiap komponis itu memiliki gaya masing-masing. Kalau saya melihat seperti itu. Kayak saya beberapa kali memainkan aransemennya Mas Singgih itu Mas Singgih itu punya gaya, saya tuh bisa langsung ngerasain gitu. Wah, ada karyanya Mas Singgih, mungkin udah sering ya Bang ya, lagu-lagu iya. lagu-lagu apa? Ya tanah air itu kan di aransemen sama Mas Singgih itu ya. Itu gayanya Mas Singgih khas seperti itu. Mas Budi Ngurah saya juga sedikit bisa merasakan, Pak Mehmet, Pak Hairul Slamet gitu. Saya juga karena beberapa kali saya juga memainkan karya beliau, jadi wah ini stylenya Pak Mehmet seperti ini gitu. Meskipun ya mungkin adalah beda-bedanya adalah. Komposer kan mungkin juga ingin lah, saya pengen sesuatu yang beda nih daripada karya yang kemarin gitu kan, pasti ingin keluar gitu dari kebiasaan Nah, untuk jati dirinya iya. gitu. Ya, ini kita lompat-lompat aja nih ya. Nggak Ada apa-apa hal Bang, lupa. namanya juga Oh, ngobrol kan. Ngobrol ya ngalor ngidul kan, tapi iya ya ngalor ngidul. Iya, berusaha tetap mencari hal-hal baru juga dari obrolan ini. iya. Ya mungkin di apa Gimana Bang? di Halo tempat Bang, iya putus. diulang mungkin Ini Bang. ya halo. Halo, kedengaran? Heeh. Iya, iya, Iya heeh. ya, kedengaran ya? Heeh. Iya, kedengeran. Jadi mungkin aku agak kolot ini ya. Mungkin aku agak kolot ketika berpikir tentang ini sih. Jadi mungkin kalau di tempatnya Vivi ya di Semarang ataupun di Jogja ya, mungkin biasa ya sosok feminim ya, uh, bermain musik ya. Tapi mungkin di beberapa tempat lainnya mungkin isu tentang feminisme ini ya dalam konteks berlatih musik ini kan kadang-kadang masih ada gitu. Tapi sebenarnya yang Vivi alami sebagai personal ya dalam kehidupan pribadi Vivi ada nggak semacam uh, pengkhususan gitu karena kita perempuan ya belajar musik, pertama mungkin alat musiknya biasanya ya piano, ya vokal ya. Jarang ke yang gitar, jarang ke ini, tapi mungkin sekarang juga udah berbeda ya. Tapi apakah waktu masa-masa Vivi itu ada nggak gejala hal-hal yang seperti itu? Enggak tuh Bang, enggak. Tapi memang waktu itu zaman saya di Semarang, ya karena saya sukanya di piano waktu itu kayaknya juga ditawarin sih sama ibu saya waktu itu, terus saya memang suka piano suka gitu. Terus nyanyi, kebetulan saya memang dari kecil ya, memang suka nyanyi, terus itu. Tapi yang menarik tuh waktu SMM Bang, waktu SMM itu saya tuh orangnya suka nyoba-nyoba gitu, nyoba cari tantangan gitu kan. Waktu itu SMM belum ada jurusan perkusi Bang. Waktu itu belum ada jurusan perkusi. Nah, terus guru SMM sampai sekarang masih ada ya, guru orkes Pak Sabta Koswara itu yang anaknya Pak Kusbini ya, putranya Pak Kusbini itu kan waktu itu ya coba gitu nawarin itu, ayo anak-anak piano yang mau belajar perkusi gitu kan, mereka butuh ya pemain perkusi di orkes gitu, terutama waktu itu yang dibutuhkan pemain timpani Bang. Jadi di SMM dulu saya kelas 3 nekat belajar timpani di orkes langsung, tidak dengan guru waktu itu, dengan Pak Sabto, terus diajarin gitu nih caranya seperti ini, roll seperti ini. Saya belajar tuh Bang. Belajar rolling, belajar apa tuh sampai saya kelas 3, kelas 4 itu saya main orkes, pegang timpani itu Bang. Waktu itu saya masih ingat. Itu pengalaman saya yang mendobrak feminisme itu tadi ya. Ya. Itu istilah kita mendobrak feminisme.
Kalau kita bukan belajar feminisme juga istilah kita aja. Iya. Maksudnya kalau yang tadi diistilahkan Bang Ari tadi ya, maksudnya Iya, ya. kalau mungkin ya, yang saya tangkap kan gitu kan, Ya. itu apakah Nah, kalau sekarang kan udah berarti biasa. bisa bisa dikatakan Vivi nggak melihat ya perbedaan antara laki-laki atau perempuan dalam hal bermain Enggak, alat musik atau menjadi musisi ya. enggak, Nah, misalnya nih, iya. misalnya ada satu sekelompok perempuan gitu. Nah, dia mau buat apa semacam orkestra khusus perempuan gitu. Nah, itu kalau menurut Vivi gimana tuh? Apakah memang terus dia jadi lebih baik gitu gimana, Vivi? Bagus kalau menurut saya. Bukan Oke. tujuan dalam pemikiran saya, bukan tujuan terus ingin mencoba menyaingi para pria, istilahnya bukan seperti itu ya, kesetaraan gender apa saya nggak tahu lah itu ya. Tetapi Nah, bagi saya, menurut saya itu hal yang menarik gitu. Jadi ada sesuatu kelebihan-kelebihan dari wanita yang mungkin orang-orang mungkin tidak menyangka gitu. Wah, ternyata bisa ya seperti ini, perempuan juga bisa seperti ini gitu. Tapi bukan berarti terus kita ingin, wah, saya ingin sama deh sama laki-laki, atau mungkin mengalahkan laki-laki. Enggak, kalau saya enggak ada berpikir sampai bedanya nggak? sampai itu. Misalnya pianis perempuan sama pianis laki-laki, ada bedanya nggak? Tergantung. Biasanya dari power ya. Tapi juga Hmm. tergantung. Ada juga pianis hebat dunia yang dia bisa powerful di dalam memainkan piano. Itu Hmm. Jadi tergantung kalau menurut saya kan. secara musikal sebenarnya nggak ada beda ya untuk challenge Nggak ada beda. mau Nggak ada. nggak ada. Jadi walaupun Iya. dia orkestra, Tergantung dari kemampuan masing-masing, Bang. betul betul. Nah, kalau walaupun dia orkestra perempuan ya kalau secara musikal memang tanda kutip belum layak, ya nggak peduli perempuan ya ataupun laki-laki ya sama aja gitu ya. Betul. Sama aja. Iya. Tapi Betul. Iya. tetap asik ya kalau memang ada orkestra perempuan ya tetap asik ya apalagi Iya, bagus iya gitu ya. betul. Oh, Meskipun ya. ada hal-hal tertentu ya, mungkin hal-hal tertentu yang mungkin yaitu tadi masalah powerful atau apalah, stigma-stigma gitu ya, mungkin yang mempengaruhi itu. Jadi nggak bisa show up gitu, nggak bisa itu orkes wanita, nggak bisa Oke. muncul gitu. Ya, kembali ke ya ke masa lalu kita juga ini, Vi. Jadi menurut Vivi bedanya apa pembelajaran musik saat ini dengan dulu ya dalam konteks suasana ya, suasana belajar, ekosistem, kemudian mungkin tingkat keseriusannya juga atau mungkin kemudahan-kemudahan fasilitas segala macam. Nah, itu menurut Vivi gimana, Vi? Apa yang menjadi Karena keberuntungan kita sekarang? ya jelas ya, teknologi ya Bang. Teknologi itu sekarang yang membuat sebetulnya mahasiswa itu bisa mudah mempelajari apa yang dulu bagi kita sulit ya Bang, untuk mencari apa contoh-contoh karya dalam bentuk kaset aja dulu kita susah ya Bang ya. Kita harus ngerekam, siapa yang punya kaset asli, kita rekam. Ingat gak Bang waktu itu Bang, mau mendengerin karyanya siapa, karyanya Chopin gitu ya, atau siapa gitu, ada karya baru gitu. Itu susah banget, jadi kita menginterpretasikannya pun juga hanya berdasarkan tekstual. Kalau sekarang kan anak-anak zaman sekarang bisa secara tekstual, tapi juga secara auditif juga bisa mencari gitu ya, di YouTube mungkin banyak, atau banyaklah aplikasi-aplikasi atau platform yang memfasilitasi itu. Bisa-bisa itu jadi Gitu. masalah juga ya kalau kita misalnya belajarnya Ya, betul. Itu bisa juga jadi masalah. Dan kecenderungannya sekarang ya saya bukan ini ya, berdasarkan fakta aja sih ya. Anak-anak sekarang lah terutama yang saya hadapi kan kebetulan mahasiswa. Kebanyakan sih budaya instan itu. Jadi pengennya langsung cepet bisa gitu, cepet jadi gitu. Nah, cuman tidak mempertimbangkan proses-proses di dalamnya gitu. Itu. Jadi kadang-kadang nggak mau repot baca notasi, dipahami dulu notasinya. Jadi kan kalau dulu kan kita gitu, dipahami dulu notasinya. Kalau perlu tuh notasi itu dicoret-coret, kita
kita cari tahu maksudnya apa, kita coba analisis, baru terus kemudian kita interpretasikan gitu. Kalau sekarang karena ada media teknologi, dengerin aja, buka YouTube, tinggal ditirukan aja gitu. Gitu kan? Padahal kan ya nah itulah budaya yang seperti itu. Kadang-kadang saya suka berbenturan tuh dengan mahasiswa yang ya dia lebih sering seperti itu gitu. Saya bilang ada hal-hal tertentu di dalam tekstual itu yang memang harus kamu pahami supaya kamu tuh bisa bisa menginterpretasikannya pun juga tidak meniru gitu loh, istilahnya gitu loh, Bang. Ya, Maksud saya itu seperti itu. Menurut perenungannya Vivi itu gimana ya? Ini sekarang aku melihat ada, kan sebenarnya aku pikir itu aku aja yang menghadapi, rupanya Vivi juga ya di sana. Padahal Iya, saya sering kali kok berbenturan dengan mahasiswa seperti itu. Jadi sering kali itu saya cukup keras kan sama mahasiswa, nih kamu baca gitu. Cuman dia karena sering mendengar, sering itu kan terus jadi menirukan gitu. Mainnya kelihatannya bagus, tapi kan secara kita kalau melihat ya secara analisis dalam tekstual sebetulnya banyak kalimat-kalimat yang kamu mainkan tuh keliru, misalnya seperti itu, Bang. Jadi kan misalnya nih tekstualnya seperti ini, kan ada kan kalimatnya seperti ini gitu. Tapi dia karena hanya dari mendengarkan, terus dia berusaha memainkannya pokoknya jadi gitu ya. Tapi tidak memperhatikan kalimat-kalimatnya. Nah, itu sering banget itu. Nah, kalau jadi aku saya sendiri, cukup strict untuk itu. Kalau aku sendiri terhadap itu kan, aku merenungkannya itu apa salah aku mengajar, apa metodeku di kampungan gitu kan. Aku sering menyalahkan diri ya. Itu satu kan. Terus yang kedua, ya perenunganku ya apakah ini sesederhana karena seperti yang kita ceritakan tadi, dia masuk ke pendidikan tinggi dengan modal yang sebenarnya belum siap ya untuk belajar. Belum siap ya. Sebetulnya secara mental, iya, saya sebenarnya menekankan ke mahasiswa itu kalau kamu sudah mau masuk ke perguruan tinggi musik gitu ya, itu yang harus kamu siapkan sebetulnya mental. Kalau mental dia bagus, kalau menurut saya ya, mental dia bagus. Semisal dia mungkin tingkat keterampilannya rendah, tapi kalau mental dia bagus, ada kesadaran untuk, wah saya harus bisa kejar. Saya harus bisa kejar materi, ya, secara mental gitu. Tapi kalau pasti akan berhasil menurut saya. Tapi kalau mentalnya kurang kuat, saya rasa juga daya juangnya juga kurang, Bang. Waduh, ini aku kurang sama Vivi nih. Aku nggak tahu nih kayak caranya bisa kuatin mental orang ini. Apa yang Vivi lakukan selama ini, Vivi? Saya sih biasanya kadang-kadang suruh mahasiswa, kalau kamu main ya jangan buat kamu sendiri gitu. Kamu bahkan dari pengalaman saya aja ya, saya waktu itu saya belum bisa sama sekali karya itu, saya dapat bahan baru, saya berani tuh latihan dengan kondisi di situ sekitarnya banyak orang. Bahkan yang orang-orang yang mungkin jago gitu saya berani gitu, Bang. Jadi pengalaman saya gitu. Saya memang di situ cobalah saya coba latih mental saya supaya saya nggak takut saya main salah, ya udah saya main salah, namanya juga proses belajar gitu. Tapi kan tujuannya nih main ini nanti tuh didengarkan orang lain, bukan untuk diri kita sendiri gitu kan. Besok aku bawa gitar di praktek ya nih Pak. Betul itu, Bang. Kalau gitar mah gampang, kalau piano gimana, Bang? Kalau piano susah, Bang, harus kalau gitar mah gampang. Iya, Bang, sekali-sekali disuruh di alun-alun, Bang. Suruh main di alun-alun, Bang. Betul. Itu, Bang. Ya, setuju. Oke, ya. Ini makasih sekali, serius. Aku nggak kepikir sebenarnya. Ya, padahal iya, memang nomor. Iya. Padahal dulu sama Mas Roy itu kos-kosan aku kan persis di depan kampus Suryo tuh, Vi. Jadi kan agak gede itu sama Mas Heri Singo aku tinggal waktu itu kan. Itu kan agak gede, itu setiap minggu tuh datang orang ini, datang Mas Roy, datang orang ini kelas repertoar di kos-kosan aku tuh. Jadi memang betul kita pernah jalanin itu juga kan. Kita latihan di pinggir-pinggir itu kan, di pinggir-pinggir depannya kantin tur ya di kampus Suryo ataupun bahkan di sana malah berantem kita ya, piano bunyi sendiri, gitar bunyi sendiri. Itu juga kadang-kala itu malah jadi tantangan. Kita malah berusaha untuk bisa lebih fokus gitu dengan permainan kita di tengah kendala-kendala itu, meskipun juga ya kita nggak bisa maksimal ya, tapi itu
kalau bagi saya jadi salah satu tantangan. Sering banget kan di kampus isi mana ada ruang kedap udara ya, kedap suara maksudnya, ruang Iya. kedap udara, ruang kedap suara, ruang kedap suara nggak Ah, ada bang. Jadi latihan bunyi sana sini kedengeran gitu. eh, ini di jalan 1 jam kan. Aku minta berapa puluh menit lagi lah ya. Kayaknya masih banyak. Iya boleh, santai aja Ya, bang. kalian ini nih Uh-uh. biar kawan-kawan nih ada Firdaus kan, ada tadi apa Astuti, Emiliana ya, Iya, Emiliana, iya teman-teman semua. Indri. Indri Astuti, iya, Ya, Indri. Indri. Ya Uh-uh. udah. Semoga nanti kita bisa join lagi nanti sama-sama mereka juga kan. Nah, Iya, iya. Vivi sampai ke sini nggak bisa melihat sebenarnya menjadi komponis ya di Indonesia itu gimana sih challenge-nya dari dari kacamatanya Vivi ini sebagai orang yang sebenarnya sangat penting ya dari hadirnya komponis dan juga menyemangati komponis karena ada orang kayak Vivi yang mau menerjemahkan karya-karya mereka gitu. Vivi Iya. sendiri melihat dunia komposisi di Indonesia ya. Ya mungkin kita nggak bicara songwriter ya, tapi mungkin ya musik-musik yang memang apa memfasilitasi banyak pengetahuan ya, banyak hal-hal yang sebenarnya itu tuntunan itu tadi yang bisa menjadi apa memenuhi kadar kita sebagai manusia lah, nggak sekedar hiburan Mm-mm. gitu. Itu menurut Mm-mm. Vivi apa sih challenge-nya Vi jadi komponis? Sekarang itu yang harus dituju apa? Apa sebagai komponis, sebagai komposer gitu. Hmm. Kalau misalnya ingin jadi komposer di bidang musik industri, ya kita harus tahu sasaran yang akan dituju. Hmm. Kita harus cari tahu selera-selera pasar, gitu kan? Nah, kita harus cari tahu bagaimana mungkin strategi. Tapi ya itu juga juga kita nggak bisa tahu ya kalau pasar kondisi selera pasar sekarang seperti ini ternyata nanti 2 tahun lagi berubah gitu. Kita nggak tahu. Saya suka bilang ke mahasiswa, tujuan kalian apa dulu? Bikin karya itu tujuan kalian apa dulu? Kalau ingin membuat sebuah karya seni, sebuah komposisi itu sebagai karya seni, sebaiknya diimbangi dengan pengetahuan-pengetahuan bidang musik yang lebih lebih kuat, lebih banyak gitu. Dan pengalaman-pengalaman di dalam apa? Bukan penguasaan ya, tetapi di dalam instrumen-instrumen musik gitu. Jadi tidak sekedar instrumen musik barat, tidak, tapi juga harus tahu instrumen tradisi karena saya biasanya suka sih memasuki apa kasih masukan ke mahasiswa gitu. Coba deh, kalian kan dapat mata kuliah karawitan, dapat mata kuliah musik Nusantara. Kebetulan di penciptaan musik itu Bang, ada musik Nusantara, dikenalkan karawitan Bali, dikenalkan Hmm. karawitan Jawa, terus kemudian macam-macam lah. Itu kalau kalian mau mencoba ada sesuatu hal yang apa khas Hmm. ya, hal yang khas ya memang sebaiknya kita mengangkat etnisitas ya, atau dunia musik-musik tradisi itu nantinya juga bakal, saya rasa ini yang bakal laku gitu secara internasional. Jangan hanya berkiblat pada musik barat. Sekarang musik barat itu sudah banyak yang melakukan itu gitu. Oke, Di dunia oke. internasional itu sudah kuno gitu. Padahal kan untuk sebuah kreativitas itu kan kita mencari sesuatu yang baru gitu. Namanya kreativitas ya, namanya kreatif itu kan sesuatu hal yang baru gitu. Mhm. Nah itu kadang-kadang saya suka sampaikan ke mahasiswa, ayo coba deh gali, coba kamu coba banyak banyak lihat karya-karya, nggak cuman genre musik klasik aja, tapi sesekali juga pop jazz, sesekali juga musik-musik yang apa ya mungkin bisa dianggap dalam tanda kutip kontemporer, atau mungkin sekarang yang mulai muncul kan elektro Mhm, ya, mhm. elektroakustik ya berbau seperti itu. Meskipun elektroakustik di Indonesia masih masih belum belum bisa diterima gitu ya di Indonesia. Tapi kan di luar negeri kan sudah mulai itu, Bang. Sudah mulai dilihat. Ini sepengetahuan saya. Dalam bermain bermain alat musik.
Bahkan dalam menciptakan karya itu saya suka bilang ke mahasiswa, nomor satu tuh mental. Kalian harus percaya diri gitu dengan karya kalian. Karena pernah ada kejadian, beberapa kali Bang kejadian. Jadi saya suka tanya gitu, kamu bikin karya apa nih untuk tugas kamu gitu? Ada Bu karya, terus apa itu? Ceritanya tentang apa? Judulnya apa? Sampai sekarang saya belum berani kasih judul loh. Kenapa kok belum kamu kasih judul gitu? Saya takut Ibu kalau saya kasih judul ini nanti dikritik orang gini. Dia udah bilang seperti itu, berarti kan mentalnya nggak kuat Bang. Ya, ya. Saya bilang lah itu karya kamu, saya bilang itu karya kamu, itu hak kamu gitu. Itu hak kamu. Kalau kamu memang nantinya mau bikin karya untuk industri ya kamu harus ikuti selera pasar. Tapi kalau itu sebagai sebuah karya seni, itu hak kamu. Kamu mau kasih judul inem, mau kasih judul apa gitu, itu terserah kamu. Tapi sebagai seorang akademisi itu kan memang harus kita harus bisa menjelaskan. Saya bilang gitu ke mahasiswa, harus bisa menjelaskan idemu di dalam membuat karya itu landasannya apa. Apakah dari pengalaman hidupmu, apa dari pengamatanmu terhadap sesuatu, atau dari pengalaman mendengarkan sesuatu sehingga kamu tuangkan di dalam sebuah karya. Saya sering sharing gitu ke mahasiswa. Jadi memang nomor satu mental Bang. Nggak cuma sebagai seorang pemain ya, seorang interpreter, tapi seorang komposer pun juga harus punya mental kuat gitu. Gitu Bang. Saya suka nekanin ke mahasiswa seperti itu. Ya, jadi itu kadang-kadang motivasi kayak gitu Bang. Saya bilang apapun yang kamu hadapi, yang kamu alami, bahkan kamu saat di kamar mandi pun gitu, kamu tiba-tiba ada ide, bahkan kamu kalau di kamar mandi itu nggak ada masalah kalau kamu tuh bawa HP di kamar mandi. Saya bilang gitu. Tapi tujuannya apa? Buat ngerekam kalau tiba-tiba ada ide, saya bilang gitu. Karena keluar dari kamar mandi idenya bisa hilang gitu. Saya begitu. Saya bicara seperti ini kan saya hanya bukan pengalaman pribadi saya ya, tapi saya cuman mengandaikan seperti itu ke mahasiswa. Coba bayangin kamu lagi di kamar mandi ada ide, terus nggak sempat ngerekam, nggak sempat apa, terus kamu keluar ada aktivitas lain, ide tadi hilang gitu. Kan sayang, saya bilang gitu. Jadi ingat waktu ngobrol sama Mas Mikael juga kan pernah tak undang juga kemari. Almarhum ya? Almarhum Mas Mikael atau bukan yang Asmoro. Mas Oh ya, saya kenalnya Mas Asmoro. Iya, saya bilang ya. Kemarin pernah saya undang kan, saya tanya juga kan gimana sih kok bisa ya Mas Asmoro tuh kan kita tahu kan dulunya gimana kan, artinya dulunya sendiri gitu ya, berat kali rasanya. Saya nggak tahu sih zaman bandel-bandelnya beliau, saya nggak tahu. Tapi saya dapat dengar kisahnya. Iya, jelas dia bilang memang ya karena semua ya seperti Bu Vivi bilang juga tadi ya, niatnya apa dulu nih kan, niatnya apa dulu. Ya, kalau udah harus ada pamrih-pamrih tertentu ya akhirnya kita tersandera ya sama itu ya. Iya betul. Kalau enggak kan mungkin memang kita jatuh bangun segala macam, tapi ya karena niat itu tadi ya kayak kita ibadah ya. Ya apapun yang kita jalan ya. Betul. Iya, betul. Iya. Sama mental kuat itu, Bang. Mental kuat itu, Bang. Percaya diri ya. Iya. Ya, oke. jadi banyak aku terus berpikir loh, biasanya satu sisi ya, ini satu sisi yang mungkin sisi kita sama-sama lah. Kita sama-sama di kampus ya, di satu birokrasi ya. Ya, aku sendiri jujur rasanya iri sekali lah sama kalian ya. Irinya apa? Sama siapa? Sama kalian pokoknya. Sama saya. Oh. Semua. Enggak lah Bang. Kita juga kerja keras. Maksudnya gimana? Itulah. Jadi kan setidaknya iklimnya itu ya bunyi ada terus ya. Terus ya mahasiswa memang kampus musik ya, kampus seni ya. Tapi kan kalau di kampusku ini kan udah campur lagi tuh konsentrasinya dan bisa bayangkan ya kan. Jadi satu sisi kita sendiri gabuknya luar biasa ini dengan urusan ASN kita ini loh. Ya aku nggak tahu apakah teman-teman juga ngerasakan hal yang sama gitu. Sama aja Bang. Ini bukan kita malas kan? Memang bukan kita malas kan? Memang rumit ya. Capek kali bukan. Bentar PKD diganti sama apa nih sekarang? Sister diganti apa lagi itu nanti? Aduh, SAPK apa-apa. Udah setiap tahun ganti terus. Saya sampai capek.
Apa Iya, sih bagusnya itu bahasa jadi kita masalah juga. buat buat itu lah, buat bos-bos ini apa sih bagusnya bahasa kita untuk mengatakan? Karena saya kira kan waktu untuk ngurusi itu yang bisa sampai 2 jam ya, bayangkan itu jadi Iya, modal untuk kita berlatih, untuk kita ya iya, namanya iya. kita meneliti Ya ya. itu yang belum di apa belum disadari ya. Maksudnya belum disadari oleh pemerintah betapa pentingnya ini ya pendidikan seni gitu. Jadi masih disamaratakan lah, masih disamaratakan. Jadi kita juga sebagai pengajar pun juga masih dibebankan ya. Ya saya rasa nggak cuman kita ya, mungkin guru-guru seni juga gitu. Ini ada Fani nih, Caritra Della Fani nih, dia juga guru nih. Iya. Halo Pan gitu. Jadi juga ngalami guru-guru seni itu juga lebih pusing juga bang menjalankan ini. Ya, Mm-mm. ditambah situasi apa pembelajarnya ya. Kalau Iya, infrastruktur mungkin oke lah ya, sekarang bisa disiasati semua ya, nggak ada iya, manual, kita bisa pakai teknologi ya. Tapi iya, kalau mm-mm. masalah kebijakan ya, kebijaksanaannya ini tidak bijaksana Iya, ya capek juga gitu ya. Ya, iya. jadi termakin terlalu mengkhawatirkan jadinya, walaupun ya Nah, pengen ini buat. juga kaitannya tadi bidang-bidang penciptaan musik. Kalau memang mahasiswa itu terlalu terpaku dengan bidang musik seni, gitu Ya, ya, musik seni, ya secara masa depan mungkin bisa ini dianggap, baru dijawab. Ini baru dijawab. nah, Tadi aku iya tanya kan? karena rasanya mudah-mudahan aman, rupanya terjawab juga. Ada Iya. jadi masih Nah, begitu ya, berarti Vi? sekarang Masih begitu. tergantung tergantung kreativitas mahasiswa. Nah, cuman kalau di prodi penciptaan musik ini dari kurikulumnya kita berusaha memfasilitasi, Bang. Di situ ada mata kuliah recording, ada mata kuliah ilustrasi musik. Ya, Hmm. jadi mahasiswa juga dikenalkan gitu. Meskipun meskipun mereka juga tidak serta merta dapat dapat ilmu ya hanya di kampus enggak. Kalau saya sih Hmm. biasanya kadang-kadang kalau sharing sama mahasiswa, ayolah cari tahu sama orang yang lebih pinter nih gitu. Nah, coba Hmm. digabungkan ilmumu yang dapat dari penciptaan musik sama ilmu yang kamu dapat dari orang itu. Terus cobalah kreatif. Nah, sekarang banyak mahasiswa penciptaan musik ini Hmm. yang sekarang jago tuh recording, mastering, mixing tuh sekarang malah udah banyak job gitu di hal-hal tersebut. Tapi memang tergantung dari pribadi masing-masing ya. Dia mau Hmm. nggak belajar gitu tentang hal-hal gitu, mengikuti teknologi, bahkan sampai editing video segala macam tuh ada tuh mahasiswa yang menguasai seperti itu, Bang. Kreatif gitu. Jadi itu tergantung sih, tergantung orangnya. Ya, Itu. sepakat ya, mungkin memang sejak gembar-gembor era industri 4.0 itulah ya. Jadi seolah Iya. ada challenge baru buat kita bahwa ya kita harus bisa menyeimbangkan skill manual kita dengan skill otomatis kita ya, atau skill Iya. teknologi kita ya. Ya Iya. Iya. walau aku sendiri terus bertanya itu ya. Karena ingat dulu kan waktu kita baru-baru dapat aplikasi-aplikasi seperti Encore ya, Iya. segala macam, ingat Uh-uh. nggak dulu Vi? Iya, iya. Jadi kan Finale uh, ya Bang uh, waktu itu. uh, sampai ada pernah satu pengalaman jadi keasikan ya, karena kita biasa nulis manual, karena udah pakai Encore ada bunyinya, jadi kita yang ngerjain komposisi itu sebenarnya komputernya gitu. karena Iya, karena dia betul. menarik kan, yang menarik ya, Iya, artinya iya, iya. penguasaan teknologi ini juga seharusnya juga difasilitasi dengan penguasaan teknik-teknik manual ataupun Iya, pengetahuan yang harusnya seperti itu. Sekarang kan mungkin dimanjakan dengan aplikasi Sibelius ya. Saya juga mungkin nggak terlalu itu ya, agak gaptek juga gitu ya. Tapi Sibelius, tapi mahasiswa tuh sekarang pinter-pinter ya karena banyak aplikasi-aplikasi ya. Jadi mereka bisa gabung-gabungin dengan apa Logic Pro lah yang benar-benar audio suaranya tuh benar-benar bisa real gitu Bang. Padahal nggak ada pemainnya tapi suaranya tuh benar-benar seperti seperti suara akustik gitu. Beda dengan suara yang muncul dari Sibelius. Kalau Sibelius munculkan MIDI gitu ya. Itu ada mahasiswa yang bisa gitu. Ya, tapi sekali lagi tergantung dari person, dari sedikit pribadi. lagi sedikit lagi soal itu. Kalau kita balik ke dua istilah yang kita sempat ucapkan tadi itu,
gimana kita bisa membedakan bahwa musik itu adalah tontonan atau musik itu adalah tuntutan? Apa tuntunan? Iya, ya gimana ya? Iya, aku Gimana musik itu sebagai sebuah tontonan ini atau ini tuntunan? Nah, itu. bukan nanya ngetes ya, aku sendiri nggak tahu masalahnya. Iya, Makanya aku mikir juga gitu loh, gimana berarti bedanya ya? tergantung dari yang penerima kali ya, Bang? Oke, oke, oke. Bisa jadi ya, betul. Tergantung, Uh. tergantung yang menerima, tergantung audiensnya. Dia bisa menyikapi sebuah musik itu menyikapi sebuah musik itu sebagai apa? Wah, ini juga Iya. satu plus lagi nih. Ini menimbulkan pertanyaan lagi, Vi. Ini kayak situasi Mm-mm. di seketika ya misalnya di kampus jenis apa? Maaf ya, kampus jenis. Maksud saya seperti Iya. kampusku ya yang Fakultas Uh-uh. Keguruan Pendidikan ya, Iya. Uh-uh. yang tempat ada satu situasi itu seolah pendidikan seni yang diselenggarakan di lembaga seperti FKIP itu ya mengajak membina atau mengasuh mahasiswa ya seperti keadaan-keadaan guru-guru yang ada gitu. Jadi Iya. sering terbalik ukurannya ya. Artinya aku berpikir kan harusnya kita jadi pembaharu ya dari pembelajaran-pembelajaran di sekolah yang udah mungkin out of date ya, mungkin material Iya. yang baru macam. Iya. Tapi ini Iya. sampai kesannya itu kita mempelajari apa yang sekarang guru-guru bisa. Sampai aku pernah gini, makanya aku perusuh aku di kampus. Sampai aku pernah bilang, ya udah suruh aja guru-guru itu yang ngajar di sini, ngapain kita? Kok, lah, ya mau ngapain lagi coba Bi? Ya kan? Jadi kita bingung ini. Sekarang standar, Iya. bukan kita juga pingin eksklusif gitu loh. Tapi saya kira kan adanya jurusan ekonomi, jurusan kedokteran itu kan artinya memperbaharui apa-apa yang sebelumnya itu mungkin Iya. masih batas segala macam gitu. Iya. Iya. Kok malah kita sebaliknya ya? Sama, Rasa sama. Sebetulnya yang terjadi di ISI juga sama. Sekarang di ISI apalagi dari penerimaan mahasiswa baru. Sekarang juga MBKM ya. Sekarang MBKM itu ya, semua harus itu ya. Cuman kalau nggak jeli gitu, kadang-kadang yang mata kuliah MBKM yang masuk itu jadi kadang nggak pas gitu. oke. Jadi kadang nggak pas. Tapi kan sekarang baru penyesuaian lah, Bang. Saya mikirnya positive thinking aja. Jadi apa sih yang diprogramkan sekarang itu kan hal yang baru, ya kita baru penyesuaian. Harapannya sih nanti Ya, kalau ada benturan-benturan bisa diperbaiki gitu. ya, Kaitannya ya, dengan tadi itu juga sama mungkin kondisinya sekarang di bidang penciptaan musik ya. Penciptaan musik itu tadi kalau mahasiswanya kreatif dia bisa jeli. Banyak mahasiswa saya tuh yang bikin konten-konten gitu ya berhasil juga ada konten-konten musik. Dia bikin aransemen, ikut lomba apa, ikut jingle apa, itu berhasil juga ada. Tapi memang ya kebetulan memang mahasiswanya kreatif banget Bang gitu. oke. Jadi Ya, sekali lagi memang tergantung person, tergantung daya juangnya dan saya suka yaitu memotivasi, ayo mentalnya yang harus diasah. Jangan takut, jangan ragu-ragu, pokoknya pede aja. Jelek, kalah atau misalnya selalu ditolak gitu ya, selalu nggak lolos, udah itu jadikan pembelajaran. Malah itu yang tadinya nggak lolos diolah lagi. Ini terjadi juga pada saat membuat TA, Bang. oke. Mahasiswa kadang-kadang nggak pede nih, aduh aku bisa nggak ya bikin karya untuk TA gitu. Saya bilang lah kamu udah bikin karya sebelumnya itu bisa digabung gitu. Misalnya seperti itu bisa Ya, dibuat untuk TA. Itu kayak kaitannya tadi ya Bang. Nah, ya. jadi dia masih memikirkan selera orang lain, masih mempertimbangkan selera orang lain gitu. Nah, kaitannya tadi dengan yang disampaikan oleh Abang. Berarti kita harus mengikuti keadaan yang terjadi gitu, keadaan yang terjadi saat itu kan. Jadi bukan memberikan sesuatu input yang baru gitu kan, maksudnya kan gitu Bang ya, bukan memberikan sesuatu yang baru yang nantinya bisa dijadikan metode pembelajaran yang baru gitu kan, istilahnya kan kayak gitu kan Bang. Tapi ternyata kita mengikuti kebiasaan, nah itu yang masih susah itu Bang, kebiasaan itu yang setidaknya di sini aku merasakan komitmen ya, dan aku pikir juga aku sepaham ya sama Vivi ya, kayak secara personal kita asik ya punya menteri yang muda ya,
energik Mm-mm. seperti ini. Ya, ya aku berdoa loh, sampai berdoa. Aku pikir semoga ya, jalanlah kali ini ya, jangan mudah dibelokkan oleh siapapun ya, walaupun Iya. kita lihat banyak yang baik yang dia katakan sampai ke bawahnya kok kayaknya amburadul kali, padahal sederhana yang dia bilang di Mm-mm. atas sana gitu. Mm-mm. Kan kayak Mm-mm. mana Mm-mm. buat mahasiswa itu ya jangan terjun di gambar kolam tapi masuk kolam beneran gitu kan gitu. Iya, 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 betul, betul. Jadi rumit ya sampai ke kampus Iya. kita, sampai mana jadi rumit karena ya masih mungkin oke lah transisi ya. Jadi saya Iya. kira mungkin ya kita bilang aja bahwa kita komit ya untuk membantu agar ini baik ya, tapi jangan macam-macam gitu. Mm-mm. Kalau kelamaan main-main ya kita juga capek kan gitu ya. Iya. Ah, kalau kalau capek Betul. ya, kalau Vivi enak pegang piano, kalau aku ya ini bawaannya pegang Ah, batu aja nanti. gitaran, Bang. Oh Gitaran gitaran, dong. oke. Nanti gitar saya kalau Gitaran di dilempar. alun-alun, Bang. Gitaran di alun-alun. Oke, oke, oke. Tapi memang betul. Aku juga diingatkan sama kawan yang antropologi kemarin kan, yang kuundang kemari, Muhajir. Dia bilang juga gitu, apa memang Bang seni itu harus eksklusif? Apa nggak bisa sih seni itu apa istilahnya ngalir ya, ada di mana saja? Apakah memang harus kerja seni itu harus dipanggungkan selama macam ya? Aku ketampar juga sih, ketampar Mm-mm. juga karena ya betul Mm-mm. ya yang dia bilang, mungkin kita juga apa lupa hal-hal yang begitu ya. Ya mungkin karena pandemi Mm-mm. juga Mm-mm. kali ya, jadi terlalu banyak Iya, jadi susah. karena padahal kita juga suka Evi ya, kita keluar-luar itu main-main ke depan di mana-mana kan suka kita Vi kan. Iya. Mm-mm. Ya, Mm-mm. ya. Mm-mm. Iya Vi, oke lah. Mungkin udah melebar kemana-mana nih, Bang. Tapi keren. Artinya ini nanti aku berusaha ya mungkin kalau apa memungkinkan lah berusaha, tapi aku berusaha agar semua dokumentasi obrolan ini nanti aku coba edit lagi kan, biar jadi selain dokumentasi kita juga bisa dimanfaatkan oleh siapa aja. Nanti kalau ini udah Iya. misalnya di YouTube atau di mana kan tinggal skip, kalau memang nggak menarik tinggal ini, jadi lebih bermanfaat lah kita upayakan Iya. nanti. Iya. Perlu kayak Iya. bahasa Inggris nih Ya, bagaimana. sekedar sharing aja sih, Bang. Iya, Sekedar betul, sekedar betul. sharing aja, sharing-sharing pengetahuan. Mm-mm. Nah, sekarang Gitu. kalau Vivi ya masih ada nggak itu semangat-semangat seperti masa-masa kecil Vivi belajar ya dengan Mhm. asik ya di SMM, bahkan dengan Ibu Ang yang memang apa Islam merasakan disiplin pembelajaran kayak Eropa ya. Ya termasuk Pak Iya. Mudani tadi ya. Terus Vivi masih punya obsesi apa nih kalau dalam konteks bermain musik ataupun menulis musik ya, apa nih yang masih tersisa ini? Atau masih banyak bahkan? Enggak sih, saya karena sekarang concernnya lebih banyak ke bidang-bidang menganalisis ya, kayak bikin penelitian itu juga saluran buat saya gitu. Tadinya kan memang saya ingin mencoba lah mengangkat eh, karya-karya komposer-komposer Indonesia yang terkenal gitu ya. Waktu itu kan motivasi awal saya kan di waktu skripsi saya mencoba karyanya siapa sih. Waktu itu saya kenalnya memang Pak Yasid Jamin gitu kan. Pak Yasid Jamin kan saya kenalnya. Terus memang waktu itu ada usulan, wah kamu deket sama Pak Yasid kan gitu. Waktu itu saya bingung kan, topik apa ya nanti skripsi gitu. Saya coba curhat gitu sama teman-teman gitu. Kamu kan deket sama Pak Yasid gitu. Udahlah, angkat salah satu karyanya. Waktu itu karyanya terkenal kan Sepasang Mata Bola. Ya, Karya variation on theme of Sepasang Mata Bola yang 9 variasi itu. Waktu itu dimainkan oleh Mas Ananda ya, Ananda Sukarlan kan. Waktu itu Mas Ananda tuh wah pianis yang wah sampai sekarang ya, maksudnya waktu itu cukup terkenal kan gitu, jadi kebanggaan gitu, pianis kebanggaan Indonesia gitu, dan memainkan karyanya Pak Yasid. Saya coba itu Bang, nekat itu Bang, saya coba analisis itu 9 variasi itu, tapi memang saya belajar di dalam menganalisis waktu itu. Waktu saya belajar sama Mas Puji Susilo. oke. Ingat ya, Mas Ya, Puji Susilo itu saya coba, saya banyak diskusi sama beliau. Makasih nih Mas Puji kalau misalnya Mas Puji mau melihat ini ya live kita ya. Nah ini Mas Puji ini juga berjasa gitu, maksudnya saya sering sharing sama beliau untuk waktu skripsi, waktu membuat karya analisis karyanya Pak Yasid itu. Nah dari situ
Terus saya mulai banyak main karya-karya kontemporer komponis-komponis Indonesia. Dan sebelum saya S2 itu kan saya kenal dulu dengan Pak Slamet kan. Waktu itu saya main YCMF, saya punya pengalaman main salah satu karyanya Pak Slamet Abdul Syukur. Dan Pak Slamet itu kan wah sudah jadi tokoh yang benar-benar apa sih sudah kuat lah gitu di bidang musik kontemporer ya waktu itu. Pertama kali saya main karyanya salah satu karyanya tuh nggak pede waktu itu Bang. Memang benar loh, mental itu memang benar gitu. Saya waktu nggak pede, waktu saya sempat tanya gitu ke beliau. Karena saya bisa kontak lewat email kan waktu itu. Pak, saya disuruh main karya ini gitu, karyanya Pak Slamet. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menginterpretasikan atau menyampaikan maksud dari Pak Slamet gitu. Jawabannya waktu itu Mbak Vivi sebagai musisi silakan Mbak Vivi memainkan karya saya sesuai dengan interpretasi dan gaya Mbak Vivi gitu. Jadi tidak ada clue apapun. Padahal saya sudah komunikasi gitu. Nah dari situ terus saya coba mempelajari, terus coba menginterpretasi meskipun masih ada kekurangan lah ya dalam saya memainkan. Tapi saya berusaha meyakinkan diri saya ini gaya saya, inilah Vivi gitu. Inilah Vivi dalam memainkan karya Pak Slamet. Nah, itu yang membuat saya kuat gitu. Jadi membuat saya pede. Ya, ini memang gayanya Vivi, stylenya Vivi, tapi saya mencoba semaksimal saya. Kalau seandainya ada mungkin dengan dimainkan oleh orang lain, mungkin dengan gaya yang beda, tapi ini style saya. Nah, itu terus membuat saya concern. Jadi saya fokus gitu ke Pak Slamet gitu. Saya jadi tertarik gitu loh dengan apa sosok beliau gitu. Nah, itu yang membuat saya sebelum masuk S2 tuh saya sudah mikir kan ini nanti proposal apa ya nanti S2 saya gitu. Wah, ini saya mau ngangkat Pak Slamet, tapi masih bingung saya Bang. Pak Slamet ini mau tak apain gitu. Di tesis saya waktu itu. Ya, terus waktu itu saya ngangkat konsep salah satu konsep yang sempat secara statement dimunculkan Pak Slamet dalam sebuah forum gitu. Konsep musiknya apa sih? Konsep musik Pak Slamet waktu itu ditanyakan. Konsep musik saya minimax gitu. Dari sesuatu yang minimal menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, minimalnya itu apa? Itu berbagai macam hal gitu. Ada dari banyaklah karyanya Pak Slamet itu ada yang khusus untuk orang awam, ada yang mungkin untuk musisi profesional, tapi minimalitasnya apa? Dan dia ingin menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, itu yang membuat saya, wah ini kayaknya saya harus ngangkat nih karya Pak Slamet. Nah, sekarang sih obsesi saya masih ingin bidang komposisi sesuatu yang baru di bidang komposisi yang ingin saya gali lagi, saya kaji lagi. Saya rencana sih obsesi saya nanti kalau misalnya ada kesempatan saya mau melanjutkan kuliah lagi ya saya masih mau mengangkat ini bidang komposisi musik baru Bang. Harus Vi. Apa yang bisa aku bantu ayolah Vi. Sekolah lah. Asik. Harus. Nanti minta masukan ya Bang. Apa aja. Aku juga terbatas tapi aku nggak akan pernah menolak ya artinya. Tapi kan ya. Bang Ari punya pengalaman lah ya udah kuliah di luar negeri pasti adalah pengalaman wawasannya juga lebih luas mungkin. Amin, udahlah terserah pokoknya tak dukung dan siap bantu dan ya itu ya. Iya. Goal saya ke depannya tuh itu Bang, kalau misalnya ada kesempatan saya ya memang dari sisi yang lain memang ada satu kewajiban ya kita sebagai dosen, apalagi saya masih umurnya masih ya STW lah ya, setengah tua lah. Sama gitu. Setengah tua. Nah, menolak kan memang ada nah itu kan memang ada tuntutan kita harus lanjut pendidikan kita ya maksudnya. Nah ya goal saya ke situ sih Bang. Kalau untuk sebagai pianis kita sebagai pendidik itu cukup sibuk ya Bang. Merasakan ya Bang kalau kita mau menjadi seorang musisi tapi di sisi lain kita ada pekerjaan sebagai pendidik apalagi nih kita ASN susah Bang memang.
Tuh, Banyak sekali ya, yang tadi mungkin sudah Bang Ari keluhkan gitu juga saya rasakan betul gitu. Tuntutannya tinggi sekali gitu. Sepertinya dosen, wow dosen. Jangan dikira dosen itu kerjaannya lebih lebih sulit gitu ya, lebih ribet gitu, banyak sekali gitu ya. nguli, Nah nguli, jadi nguli. Wes iya, toh. iya betul. Itu Kita makanya bisa. yang Ah, kapan gitu saya bisa latihan gitu. Jadi ya memang impian-impian saya menjadi seorang player yang dulu sebagai seorang player, terus setelah saya menjadi seorang pendidik gini ya, itu sudah keputusan saya menjadi seorang pendidik ya. Ya udah, ini yang harus saya jalani tapi jangan gitu. ditinggal lah kami, Oh kami ya. tidak, tidak. Ini juga 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 saya dapat pesan nih dari Ah, beberapa dosen seperti Mas Pipin gitu ya. Dulu kan saya pernah tuh dapat pengalaman diminta untuk menjabat ya meskipun hanya oh, sebagai sekretaris. Waktu itu Mas Pipin udah bilang, "Vivi, wah hebat, kamu udah berani untuk jadi sekretaris sebuah prodi yang baru gitu." Apalagi saya satu-satunya dosen dosen wanita di prodi penciptaan musik satu-satunya itu, Bang. oke. Saya memang dipasang mungkin untuk pemanis ya kali ya, untuk pemanis prodi itu. Oh Nanti ngacur bisa ya. bayangin kalau prodinya cowok semua gitu ya. Iya, iya. Terus Iya, apa Mas Pipin gitu. bilang? Ya. Nah, Ah, Mas Pipin bilang, kamu meskipun sudah terjun seperti ini, kamu jangan lupa ya, Vi, untuk latihan. Betul loh, Vi. Itu dia pesen gitu. Itu 2 tahun yang lalu tuh masih masih dipesankan ke saya. Apalagi Mas Pipin kan memang di bidang musik pertunjukan untuk biola kan memang tinggi ya beliau ya, pendidikannya dulu juga pernah menjalani di konservatori gitu ya. Jadi wah bener-bener tuh pesennya. Kamu meskipun secara birokrasi kamu sebagai pejabat segala macam atau seperti apa, pokoknya nomor satu latihan jangan lupa ya Vi gitu. Ada pentas gak ada pentas gitu. Itu. kalau aku ini, Vi, apa? Aku nggak berani lagi Mas Pipin siapa, wak nih. Cuman, cuman gini, nggak cuman aku Oh tapi melihat nggak ya. apa-apa loh Bang, sekali-sekali Bang diminta gini Bang. Nggak gini, kak. Wah Kan itu itu pasti terutama ini, Vi, lebih kepada ya saya kira Vivi adalah orang penting ya buat teman-teman yang senang menciptakan musik-musik baru, terutama untuk karya-karya piano ya, dengan segala background budaya Indonesia. Dan orang seperti Vivi ini adalah orang yang sangat sangat apa ya, sangat jarang kalau bahkan ya. Aku malah mau tanya sebenarnya, rasanya ya ini menurut pikiranku ya, menjadi pianis itu mungkin umum ya, tapi menjadi pianis yang rela memainkan karya baru karya. yang belum mungkin teruji, bahkan mungkin baru belajar dia, Vi. Ya, tapi kalau nggak ada yang main kan nggak belajar di akhirnya kan. Apalagi nah dari sisi itunya aku yang gua harap Vivi nggak ninggalin kami ya. Aku merasa sebagai komposer juga. Nah, Tanya lah, iya, iya. cita-citanya gitu. Nggak tahu lu masih Iya ada Bang, nggak. kapan-kapan punya karya aku mainin deh Bang. Alhamdulillah, makasih banyak, Vi. Aduh. Aduh, Serius nih Bang. iya, iya, iya. Aduh, makasih. Iya, Vi. Aku kira banyak hal yang Ya, kita sudah bungkus ya dengan judul kita Music Composition and Interpreters. Saya kira banyak sekali yang udah Vivi sampaikan soal itu ya. Dan saya kira seperti yang kita niatkan tadi, selain silaturahmi, kita juga menghimpun ya sebanyak-banyaknya pengalaman-pengalaman individu kawan-kawan yang kebetulan aku kenal, karena aku nggak berani juga, Vi. Makanya belum berani ngundang artis juga gitu. Jadi oh kalau udah kenal, kalau kenal kan enak. Ya. Tapi aku kira ini masyarakat perlu tahu ya bahwa tidak selamanya hal-hal yang indah, yang bermakna ataupun yang istimewa itu tidak selalu ada di permukaan ya, tidak selalu yang ada di TV-TV itu gitu ya. Jadi iya, iya, ada banyak kita. Ya, aku rasa ini juga ikhtiar kita agar semua kita lah sesama pencinta musik ya, terutama yang pelaku dan apakah pendidik, penyaji, pencipta, pengelola ataupun peneliti ya. Kita mulai sinergis lah, jangan kerja sendiri lagi. Saya kira udah sendiri-sendiri, iya betul. udah saatnya lah pemerintah dengar kita ya. Udah saatnya masyarakat juga cobalah terbuka ya, bahwa kita ingin peradaban kita itu kan lebih maju ya, bukan terus kita harus selalu serius gitu. Tapi saya kira
masa iya sih kita harus konsumen terus ya, harus apa mengekor Iya, terus ya, mengekor terus. Padahal iya, ya seperti pengalaman Vivi ya, banyak potensi ya orang Indonesia ini ataupun apalagi generasi muda yang Vivi bilang kreatif ya, mahasiswa Vivi ini banyak sekali potensi ya. Tapi kalau kita mm-mm. juga dipaksa untuk memfasilitasi hingga mereka juga jadi semakin berminat ya karena Iya, terbuka ruang terbuka ini kan berat juga ini perlu iya, sinergi. iya, betul, betul, Jadi saya iya, kira kapan-kapan lah saya kira ya mudah-mudahan ya niat baik ini didengar dan banyak banyak hal yang saya kira malam ini menjadi menjadi pencerahan ya buat kita semua walaupun pengalaman lama ataupun hanya person sedikit aja, Bang, hanya bah, sedikit aja. itu yang aku bilang ketika kayak kita dengar musik jadi kalau kita nggak tahu apa unsur-unsurnya terus kita dengerin ya kita enjoy gitu tapi mungkin kita Iya, ekor tuh kan tapi kalau kita udah iya, mulai bisa punya arah ya nah ini harmoninya di mana kita udah punya pagar-pagar itu saya kira maknanya lebih iya, luar biasa lebih lagi. dalam ya, iya, iya, Ah, betul. aku terus Mm-mm. terang aku sendiri terbantu banyak, Vi. Aku dalam dua minggu ini agak gelisah ya. Kadang-kadang mahasiswa marah-marah juga ya. Sorry ya. Gimana ya? Sorry ya mahasiswa. Karena itu Mm-mm. tadi aku bertanya terus apakah aku yang salah ngajar, apakah memang apa gitu. Tapi ya Mm-mm. kawan-kawan bisa lihat sendiri, kawan-kawan bisa dengar sendiri ini fenomena yang sudah apa sedang kita alami secara Mm-mm. massal ya, secara Mm-mm. nasional. Mm-mm. Jadi ini Mm-mm. juga tidak lepas dari apa peran pemerintah yang kita harapkan lebih lebih hati-hati ya, lebih hati-hati, lebih lebih mau Lebih berkomunikasi. diperhatikan lah, iya, Ah, lebih ya diperhatikan. minimal diajak Mm-mm. diajak ngomong lah jangan enggak perlu kita kan masih ada tokoh-tokohnya ada Mas Budi yang bisa diajak ngomong Mas Pipin yang bisa diajak ngomong karena saya kira Iya, ya Pak, kapan lagi lah ya kita jadi tuan di negeri kita sendiri ya. Kalau kalau kita ini amin ya, Bang, diaminin lah. mengistimewakan. Ya termasuk ini Vi, Mm-mm. kita kalau misalnya apa ya kayak saya tahu Vivi juga sering buat jurnal ya. Saatnya lah kita ngutip punyanya Vivi, Vivi kutip punyanya saya, aku kutip punyanya siapa lagi gitu. Iya, Karena iya, rupanya di iya, Amerika begitu Vi, di Amerika begitu. Jadi waktu aku iya, di iya. itu dosen itu bilang gitu loh bahwa bahwa urusan cited itu juga politis gitu loh. Ya, Hmm. jadi bukan semata-mata ya ada sih yang memang orang akan ikut dia karena luar biasa ya novelty-nya itu luar biasa semua orang jadi pingin ikut. Mhm. Tapi nggak Mhm. tapi bahkan waktu kuliah dulu itu disuruh buat tugas dan wajib men-cited apa tulisan dari kawan Tulisan minimal temennya sendiri. dua orang minimal wajib itu Bi. Jadi memang begitu harusnya. Saya kira kita harus rame-rame nih, rame-rame ini untuk dobrak ini ya. Iya, 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 Kutip dari betul, betul. Mas Budi, Mas Pipin nih, kalau bisa semua skripsinya Iya, itu nama-nama kawan-kawan semua. Yang iya, memang bukan iya, karena betul. kawan juga, memang teruji kok pikirannya Iya. teruji ya, Mm-mm. metodenya teruji. Apalagi yang kurang gitu, apalagi yang Mm-mm. harus kita ragukan ya. Mental itu Iya. tadi ya itulah mental. Mental, betul. Nomor satu mental. Bi, Yang makasih penting banyak, percaya Bi. diri, Bang. Ya, Iya. ya, Vi. Mungkin ada kata-kata terakhir, Oke. silakan, Vi. Untuk aku juga pesannya nih, silakan. Apa ya, Apa? Bang? Mie Aceh, nasi Misalnya apa? goreng, roti bakar. Spesial, Bang. Siap. Spesial pakai telur. Apa Siap. ya? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita mau berjuang di bidang seni, yang nomor satu yang harus kita kita apa eh, pertahankan atau kita tingkatkan ya tadi Bang mental. Saya memang menekankan itu mentalitas, tapi juga diimbangi dengan pengetahuan ya. Tapi kalau pengetahuannya kurang ya pasti akan banyak benturan. Nah, istilahnya seperti itu. Kita mau ibaratnya untuk komposisi ya, untuk bidang komposisi. Para komponis ini seandainya membuat karya lebih percaya diri, tapi juga diimbangi dengan pengetahuan-pengetahuan. Oke. Karena dengan adanya pengetahuan itu, seandainya ada benturan, kita bisa komposer itu bisa berargumentasi gitu tentang karyanya.
bisa Oh, mengargumentasikan karyanya, gitu loh Bang. dan itu yang buat Itu. kita berani ya. Iya, betul. Siap. Harus ada argumen gitu. Ya, tadi itu ada yang bilang Sen, sama ada yang nanya sama saya, itu kira-kira nanti Bu Vivi main piano nggak tuh Pak? Waduh, kalau itu saya nggak berani. Nggak siap aku. Jangan, Bang Ari belum ngomong, aku jadi nggak latihan kok. Nah, begitulah tanggung jawabnya seorang musisi sejati ya. Walaupun orang mendengar nggak tahu, dia takut juga kalau salah ya. Walaupun Iya, padahal aku Iya. bilang mental ya. Iya. Mentalnya adalah Enggak. Maksud aku gini, seketika memang kita bermusik dengan sesungguhnya ya. Walaupun kita tahu penonton kita nggak ngerti musik yang kita mainkan, tapi kalau kita tahu kita main salah, berdosanya terasa kali ya, Via. iya betul. Tapi Ini, sebisa mungkin kita harus tutupin Bang. iya. Kalau dari panggung nggak ada pilihan. Kan show must go on gitu kan Iya, Bang. Show must go on, harus jalan terus gitu. Tapi kalau sudah persiapannya Iya. tetap harus utama. iya persiapannya harus ada. Vivi, makasih banyak ya. Minta maaf nih waktunya Iya. jadi luar biasa panjang ini. Ganggu istirahat Nggak Vivi apa-apa, ini. aku seneng nggak apa-apa Bang, santai aja. Salam buat keluarga. Terima kasih. Vi. Terima kasih Bang, udah dikasih kesempatan ya, meskipun hanya sedikit sharing pengalaman aja dan mungkin pengetahuan saya nggak banyak gitu, hanya pengalaman saya aja. Tentu. Gitu. Nah, salam dari Iya. kawan-kawan Yeko juga. Oke, Jadi, ya, iya, ya. oke, terima Oke, Vi. kasih. Siap, ya. Oke, sehat-sehat ya Bang, sehat-sehat di Sama-sama, Aceh ya. Vi. Oke, ya salam buat keluarga. Sama-sama, Vivi. Yuk, kawan-kawan semua, Ya. makasih banyak udah mampir, kawan-kawan. Ya. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih Iin, Bang Rahman. Ya, ada semua tuh. Yuk, Ya, sampai oke. ketemu lagi semua. Ya, Yuk. dah. Ya, Dadah. oke.